sendiri ya si Dok ya. Enggak, enggak bisa disamaratakan. Tuh, Dekan. Sudah? Oke. Terima kasih, Prof. Mari kita mulaikan. Ya. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kesehatan dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini bisa terlaksana kegiatan kuliah pakar psikiatri. Yang terhormat Dekan FKUHT, Dr. Sulantari, spesialis THPKL. Yang kami hormati para wakil Dekan FKUHT, WD1, WD2, dan WD3. Yang kami hormati para Kaprodi dan Sekprodi, yang kami hormati Kamiu, yang kami hormati narasumber, yaitu Profesor Dr. Chin Wiguna, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang kami hormati sejawat dosen sekalian, yang kami sayangi para mahasiswa dan DM FKUHT. Pada siang ini, FKUHT menyelenggarakan kegiatan kuliah pakar psikiatri. Adapun susunan acara akan kami sampaikan sebagai berikut. Susunan acara kuliah pakar psikiatri dengan judul Perilaku Berisiko pada Remaja oleh Profesor Dr. Chin Wiguna, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan. Susunan kegiatan yang pertama adalah pembukaan dan akan disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi duduk sempurna dan diharapkan panelis on video serta audio tetap di mute. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Kaprodi Klinik, yaitu Dr. Fatih Ilmawan, spesialis penyakit dalam. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan FKUHT. Setelah sambutan, maka kita akan memasuki sesi inti, yaitu kuliah pakar dengan judul Perilaku Berisiko pada Remaja, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Chin Wiguna, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Sadia. Setelah sesi kuliah pakar, dilanjutkan dengan sesi diskusi, yang juga tetap akan dipandu oleh moderator. Setelah itu, acara ditutup dengan penyerahan sertifikat secara virtual oleh Dekan FKUHT kepada narasumber. Saya sampaikan juga tata cara menyampaikan pertanyaan. Untuk pertanyaan disampaikan secara tertulis di room question and answer dengan format menuliskan nama untuk sejawat dosen yang ingin menyampaikan pertanyaan, menuliskan nama dan angkatan untuk mahasiswa dan DM, dan jawaban akan disampaikan secara live dan bisa juga tertulis. Demikian susunan acara kita pada kuliah pakar hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi duduk sempurna untuk panelis videonya on dan audio di mute. Dipersilahkan tim IT. Indonesia, bangsa
Terima kasih. Acara kami lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Fatih Ilmawan, spesialis penyakit dalam. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Fatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dekan beserta dengan WD1, WD2, WD3, dan juga para Kaprodi dan juga Sekretaris Prodi, dan juga yang tidak terlupakan yaitu pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Prof. Dr. Chin. Selamat siang, Prof. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Marilah sejenak kita berkonsentrasi untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, dan juga harapan kami setelah mendapatkan materi tentang perilaku pada remaja ini, ya, jadi bisa bermanfaat bagi terutama bagi anak didik kita, yaitu di FKUHT ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Tuhan Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, kasihanilah kedua orang tua kami yang telah mendidik kami sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan-Mu agar kami senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas dalam melanjutkan pendidikan kami. Ya Tuhan yang Maha Penyayang dengan kasih sayang yang tiada terbilang, sayangilah kami dan juga mahasiswa-mahasiswa kami supaya selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah kami dari segala mara bahaya, dari bencana, dan juga dari segala macam penyakit. Dan lindungilah kami dari nafsu yang selalu kurang puas, dan juga dari doa-doa yang tiada terkabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fatih. Acara berikutnya adalah sambutan dari Dekan FKUHT. Pada yang kami cintai, Dr. Sulantari, spesialis PHPKL, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang semuanya, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Ya. Khususnya yang paling hebat kepada pembicara kita, Prof. Dr. Chin Wiguna, spesialis KJ yang luar biasa pada hari ini akan memberikan kuliah pakar buat adik-adik khususnya dan kita semuanya, perilaku berisiko pada remaja. Jadi ada satu hal yang sama-sama kita para Wadek yang hadir di sini, Wakil Dekan 1, 2, 3, Kaprodi, Kameu, para dosen yang hebat-hebat dari FKUHT dan adik-adik mahasiswa sampai tingkat DM yang luar biasa saya cintai. Mudah-mudahan kita juga aman atau terbebaskan dari hal-hal perilaku berisiko remaja yang akan sangat mengganggu proses pembelajaran kalian semua. Kita berharap dengan kuliah pakar dari Prof. Dr. Chin Wiguna ini, kita semua akan dapat mengendalikan diri. Karena apa? Tuhan memberi kemampuan untuk berpikir, akal budi, ya. Kita tahu juga. Dan yang terakhir kita harus mau. Mau apa? Mau selalu memperbaiki, mau selalu berusaha menjadi yang terbaik. Itu saran kami, saran saya Prof. Semoga kuliah pakar siang hari ini juga menyangkut hal-hal tentang kehidupan perilaku berisiko pada remaja yang tentunya tidak lepas dari remaja para mahasiswa dan dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang sekarang ini Prof hadir kemari untuk memberikan kuliah pakar. Luar biasa,
adik-adik tetap semangat semuanya. Apapun yang Prof berikan nanti itu menjadi modal, ya. Dari Fakultas Kedokteran, dari institusi, kita selalu akan memberikan modal buat kalian. Tinggal bagaimana kalian itu menyikapi dengan positif, ya, kemudian melaksanakan dengan baik dan benar, sehingga kalian nanti benar-benar menjadi dokter yang baik dan berperilaku menyenangkan buat orang lain. Kenapa? Kalau kita berani berisiko, berarti kita berani tanggung jawab, dan itu menjadi satu hal yang mungkin saja ada yang bisa melepas dari hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang menyenangkan untuk diri sendiri, maupun juga mungkin bisa jadi juga tidak menyenangkan orang lain, apalagi orang tua. Jadi selalu kita ingat kepada orang tua, ingat kepada guru-guru, ya kan? Dan juga ingat kepada Prof. Dr. Chin Wiguna yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan kuliah pakar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Prof. Terima kasih panitia yang hebat, moderator, MC, dan dari IT, para atendi kita yang ikut acara pada siang hari ini. Mohon maaf, ini hari Minggu, tapi tetap harus menjadi berguna buat kita bersama semua. Terima kasih. Jalas Pak Jaya Mahe. Nah, Prof. Oke, Prof. Visi misinya. UHT, Prof. Monggo silakan. Terima kasih Bu Dekan atas sambutannya. Acara berikutnya kita memasuki acara inti, yaitu kuliah pakar yang akan dipandu oleh Dr. Sadia. Saya akan membacakan kurikulum Dr. Sadia. Kurikulum IP. Ini moderator kita pada hari ini adalah Dr. Sadia Wendra, spesialis kedokteran jiwa, lahir di Surabaya tanggal 12 Agustus 1969. Beliau bekerja sebagai dokter ilmu kesehatan jiwa PNS Kemhan TNI AL, dan instansinya adalah Rumkita Dr. Amelan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter di FK Universitas Hang Tuah, lalu melanjutkan spesialisasi kedokteran jiwanya di Universitas Airlangga. Dan beliau ini juga beberapa kali, ini kalau saya hitung ada 23 kali menjadi pembicara seminar atau simposium di beberapa kota di Indonesia. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka acara saya serahkan kepada Dr. Sadia. Silahkan Dr. Sadia. Terima kasih MC Dr. Risma. Yang terhormat Ibu Dekan Laksamana Purnawirawan Dr. Sulantari SPTH TKL. Yang terhormat pemater handal kita Profesor Dr. Chin Wiguna SPKJ Konsultan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekanat, Kamiu, dan para peserta semua yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang ini kita dapat menyimak kuliah pakar dengan judul Perilaku Beresiko pada Remaja. Masa remaja merupakan masa yang kritis dalam siklus perkembangan seseorang, di mana terjadi perubahan di dalamnya, baik secara biologi, psikologi, maupun sosial, sehingga bisa memicu timbulnya suatu konflik. Nah, pada siang ini kita akan membahas hal ini yang akan dipimpin secara langsung. Jadi kami merasa hari ini, siang ini Prof, suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami dengan hadirnya Prof sebagai narasumber. Untuk itu, pertama akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Prof Chin. Ya, kurikulum vitae-nya bisa dibesarkan ya, Mas? Kurikulum vitae dari Prof Chin. Ini justru Prof Chin ini yang sangat luar biasa ini. Jumlahnya sampai tak terhingga ya, Prof. Bisa diturunkan lagi?
Prof. Chin sehari-harinya adalah naik lagi sedikit di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Kemudian beliau turun lagi, Mas, sebagai doktoral pada tahun 2006 sampai dengan 2009 dari Universitas Indonesia. Dan di sini ada banyak sekali beliau sebagai pembicara baik di dalam maupun di luar negeri. Turun lagi. Turun lagi, Mas. Ya, turun lagi. Ya. Cukup banyak sekali juga jabatan-jabatan beliau di sini. Untuk mempersingkat waktu, Prof. Chin mungkin bisa kita mulai kuliahnya. Ya. Silakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sadia buat introduksinya. Ya, apa yang saya capai semua karena kebesaran Tuhan ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan FK Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Purnawirawan Dr. Sulantari, spesialis THTKL, jajaran dekanat FK Universitas Hang Tuah Surabaya, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, Kepala Prodi dan juga Sekretaris Prodi dan para tenaga pendidikan di FK Universitas Hang Tuah, Ketua Medical Education Unit dari FK Hang Tuah juga Surabaya, dan semuanya yang sudah memfasilitasi kuliah umum ini sehingga pada hari ini saya bisa hadir ya di Universitas Hang Tuah Surabaya secara virtual. Dan dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah dibantu buat saya untuk bisa hadir secara virtual pada siang hari ini. Apa yang saya akan berikan pada siang hari ini adalah terkait dengan perilaku beresiko pada remaja. Kita tahu bahwa remaja-remaja saat ini menghadapi berbagai macam persoalan ya, oleh karena kita tahu bahwa apalagi di masa pandemi ini dengan berbagai macam keterbatasan yang ada ya, dan juga dalam era globalisasi di mana internet itu terbuka jaringannya secara luas dan sekarang kita semuanya kita kerjakan secara virtual dengan menggunakan jaringan internet ini. Jadi tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas sehingga perilaku beresiko ini menjadi bahan yang saya tawarkan untuk kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Nah, saya langsung saja. Jadi outline dari apa yang ingin saya bahas pada siang hari ini adalah terkait remaja, perkembangan dan permasalahan pada remaja saat ini, lalu perilaku berisiko tinggi dan latar belakang terjadinya perilaku berisiko tinggi pada remaja, dan mungkin saya akan membahas sedikit terkait dengan solusinya. Kita tahu bahwa remaja itu menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Sedunia adalah individu dengan rentang usia 0 sampai 19 tahun. Namun ternyata rentang usia pada yang kita sebut remaja ini juga bervariasi ya menurut definisi masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomornya saya lupa tahunnya 2014, nomornya 2005 tahun 2014, remaja adalah individu dengan rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan berdasarkan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, ternyata usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun. Jadi ternyata berbeda-beda. Namun dalam praktiknya untuk kita, saya sebagai psikiater anak dan remaja, umumnya yang kita anggap sebagai anak dan remaja itu adalah di bawah 18 tahun. Sedangkan dengan usia lebih 18 tahun biasanya sudah kita rujuk ke pelayanan di dewasa. Jadi berbeda-beda. Namun kita bisa tahu bahwa dengan walaupun rentang usianya ini berbeda-beda, tapi ternyata mereka tentunya memiliki karakteristik yang secara universal kurang lebih sama. Nah, kita tahu bahwa 29% penduduk dunia berdasarkan sensus 2019 ternyata adalah remaja ya. Jadi banyak juga ya, hampir 30%.
Jadi sepertiga dari penduduk di dunia ini adalah remaja. Dan 80% diantaranya tinggal di negara berkembang. Kita tahu bahwa tentunya tinggal di negara berkembang mempunyai tantangannya tersendiri ya dibandingkan negara maju ya. Dengan berbagai keterbatasan akses, dengan tentunya sebagai negara berkembang, banyak hal yang kita anggap berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Terutama dalam kaitan adalah pemahaman tentang kebijakan, pemahaman tentang diri sendiri, ternyata juga berbeda ya dari kultur ke kultur. Kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ternyata remaja Indonesia memakai rentang usia dari BKKBN yaitu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah, jumlahnya 63 juta jiwa atau 26% dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan jumlah penduduk yang banyak sekali ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dan kita baca di dalam beberapa informasi atau infografis, kita akan mendapatkan surplus ya dari generasi pekerja karena di dalam waktu dekat ini mereka akan memasuki usia dewasa muda dan dengan demikian tentunya mereka juga akan memasuki dunia kerja dan sebagainya dan menjadi tantangan tersendiri juga. Apakah surplus demografi ini merupakan suatu keuntungan atau merupakan suatu tantangan? Itu merupakan hal yang perlu kita bahas juga ya. Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan surveillance daripada kependudukan tahun 2015, ternyata jumlah remaja menurun menjadi 65 juta jiwa. Persentasenya menurun karena jumlah penduduknya meningkat, tetapi jumlahnya meningkat menjadi 65 juta jiwa dari 63, sedangkan BPS ya Biro Pusat Statistik Indonesia memprediksi bahwa tahun 2025 jumlah remaja kita meningkat menjadi 69 juta jiwa. Dan yang paling menarik adalah lebih dari separuhnya adalah tinggal di daerah perkotaan. Tentunya tinggal di daerah perkotaan juga merupakan hal-hal yang perlu kita cermati bersama ya, karena tentunya tantangan di daerah perkotaan dengan tantangan yang berada di daerah rural tentunya berbeda. Namun pada kesempatan siang hari ini saya tidak membahas satu persatu yang mengenai karakteristik seperti ini, tapi mungkin bisa kita diskusikan. Lalu permasalahan apa sih yang kita temukan pada remaja? Kita tahu bahwa sekarang era globalisasi ya, banyak tantangan yang dihadapi oleh para remaja ya. Saya mengatakan di kota-kota besar di Indonesia karena kota-kota besar mempunyai akses internet yang tentunya lebih cepat ya. Kemudian memiliki juga tantangan kehidupan yang lebih cepat space-nya ya, apalagi di Jakarta ya. Space-nya begitu cepat dalam arti dari waktu ke waktu itu cepat banget ya kita lihat ya. Jadi sebentar aja udah berubah, sebentar aja udah berubah. Dan tentunya remaja-remaja ini harus berusaha untuk bisa beradaptasi ya dengan hal-hal yang terjadi. Dan sekarang ini dalam 1 tahun terakhir ini kita juga mengalami pandemi ya. Dengan adanya pandemi maka semua remaja tentunya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk bersekolah dari rumah, kemudian tinggal di dalam rumah lebih banyak. Dan tentunya ini merupakan suatu tantangan sendiri juga buat remaja-remaja, saya rasa, apalagi remaja-remaja yang ada di perkotaan, yang biasanya tentunya mereka lebih sering bertemu dengan teman-temannya di sekolah, atau keluar bersama-sama dengan temannya, berolahraga di luar rumah, dan sebagainya. Dan saat-saat ini, terutama dalam 1 tahun terakhir ini, sampai hari ini maksudnya saya, tentunya masih diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, sehingga hal ini tentunya merupakan tantangan lagi ya oleh para remaja. Jadi bukan hanya globalisasi, bukan hanya oleh karena stresor yang lebih tinggi di kota-kota besar, tapi tantangan yang harus belajar dari rumah dan sebagainya. Lalu kalau kita ngelihat tantangannya apa yang dihadapi ya, ternyata walaupun mereka belajar dari rumah, ternyata tuntutan sekolah juga tidak bertambah berkurang, bahkan bertambah tinggi. Ini bisa kita lihat ya, saya dalam praktek sehari-hari banyak menghadapi pasien remaja juga. Terakhir-akhir ini begitu banyak pasien remaja yang datang ya. Jadi kalau kita pikir, oh mungkin kalau belajar dari rumah itu lebih enak kali ya, bisa mengatur waktu, bisa duduk-duduk, misalnya bangun tidur, nggak mandi pun langsung buka aja Zoom, langsung ikut kuliah, nggak usah sikat gigi dulu, bisa sambil makan dan sebagainya. Ternyata saya bayangannya seperti itu. Ternyata yang saya dengar dari klien-klien saya yang berada di usia remaja ternyata tidak juga ya. Sekolah memberikan mereka begitu banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Sekolah menuntut mereka untuk bisa belajar lebih mandiri. Padahal kalau mereka sekolahnya offline, dalam arti sekolahnya luring, dalam arti hadir di sekolah, ternyata mereka masih dibimbing. Dalam arti kalau kesulitan, mereka bisa tanya sama gurunya. Kalau kesulitan, mereka mungkin bisa berdiskusi sama teman-temannya. Namun dengan mereka belajar sendiri di dalam rumah pada masa-masa seperti ini,
ternyata mereka merasa lebih berat. Sampai beberapa klien saya itu menjadi tertekan oleh karena tuntutan sekolah yang bertambah tinggi. Bukan hanya pekerjaan di sekolahnya yang dituntut bertambah banyak, tapi kemandirian pada diri remaja ini juga dituntut agar mereka bisa mengatur waktunya dengan baik, mereka bisa mengorganisasikan setiap harinya dengan baik. Dan itu merupakan tuntutan sekolah juga. Lalu tentunya akses internet yang lebih bebas ya jaringannya ya. Kita tahu bahwa akses internet itu kalau di daerah perkotaan tentunya bisa cepat banget sekarang, bisa 100 megabyte per second katanya. Jadi sedemikian cepatnya sehingga berkedip mata aja layar langsung udah berubah. Ya tentunya ini juga membuat mereka bisa mengakses kemana-mana. Yang bagi remaja yang belum mampu untuk mengendalikan dirinya dengan baik, tentunya mereka akan lebih mudah terpapar terhadap konten-konten yang mungkin belum pantas atau belum siap untuk mereka terima ya. Jadi dengan demikian juga berkaitan dengan hanya tidak akses internet saja, tapi juga akses media baik tulis maupun elektronik yang berkembang pesat saat ini. Jadi kita bisa cari apapun di media internet. Dan apakah ini merupakan suatu tantangan yang besar atau tidak sih ya, dari sekolah, kemudian dari komunikasi, dari akses, dan apakah juga hal-hal seperti ini akan menambah beban juga buat keluarga sebenarnya. Orang tua juga bekerja di rumah, anak juga sekolah di dalam rumah. Jadi seringkali hal-hal seperti ini membuat orang tua menjadi lebih tertekan. Selain mereka harus mengawasi anaknya, mereka juga mesti bekerja. Ada juga orang tua yang bekerjanya keluar dari rumah, lalu menganggap bahwa, aduh remaja saya kalau di rumah itu belajar nggak ya? Bisa nggak ya dia ya? Ngikut atau tidak ya? Nah itu juga merupakan stresor tersendiri. Oleh karena tanpa disadari, orang tua juga seringkali memberi tekanan-tekanan tertentu buat remaja ini. Jadi tuntutan sekolah, tuntutan rumah, dan juga disertai dengan berkembangnya jaringan-jaringan internet yang lebih luas seperti ini. Saya rasa ini merupakan permasalahan yang tentunya menjadi hal yang menarik ya. Lalu kita juga memahami, tadi Dr. Sadia sudah membuka, mengatakan bahwa remaja merupakan masalah yang sangat kritis ya, tentunya dalam siklus perkembangan seseorang. Bagaimana sih dia kritisnya kalau kita lihat? Karena pada masa remaja ini tentunya terjadi gejolak ya, perubahan baik fisik ya, atau saya sebut sebagai biologik, psikologik, maupun perubahan dalam konteks sosialnya ya. Dan kita tahu bahwa di dalam fisik biologik, nanti saya akan bahas satu persatu juga sebenarnya, tentunya interaksi daripada biopsikososial ini dalam masa perkembangan remaja ini merupakan hal yang sangat menarik ya. Oleh karena dapat memicu terjadinya konflik ya antara remaja dengan dirinya sendiri ya, yang kita sebut sebagai konflik internal, maupun antara dia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh adalah seringkali terjadi di dalam rumah ya. Remaja seringkali kalau berhadapan dengan orang tuanya dikatakan, wah kan kamu udah besar ya, jangan dong kamu kayak gini ya, mau sesuatu minta-minta. Tapi giliran dia melakukan sesuatu, misalnya dia tiba-tiba terlihat dia menonton konten-konten yang tidak seharusnya. Lalu orang tua mengatakan, lah kamu kan masih kecil, masa udah melihat hal-hal seperti ini? Dan buat remaja itu menimbulkan konflik. Saya ini kadang-kadang dikatakan sudah besar. Kalau memenuhi kebutuhan orang tua saya udah besar. Tapi kalau memenuhi kebutuhan saya dikatakan masih kecil. Apakah itu bukan merupakan hal yang menimbulkan konflik ya buat remaja? Jadi itu seringkali terjadi. Jadi remaja-remaja juga seringkali ngomong kalau datang ke saya bingung dengan orang tua saya. Ketika saya mau keluar sama teman-teman saya dikatakan, nggak boleh, kan kamu belum umurnya, kamu ngumpul-ngumpul sama teman kamu. Kalau kamu mau pergi, sama kita aja. Nanti giliran di rumah, orang tuanya mau pergi, lalu dikatakan remajanya, kamu udah besar ya, jagain ya adikmu ya. Jadi kamu nggak bisa ya, enak-enakan sendiri saja. Nah itu seringkali merupakan hal yang dualisme yang berkembang di dalam keluarga. Jadi tentunya itu menimbulkan gejolak. Itu dari segi psikologik. Dan dari segi biologik tentunya perubahan-perubahan fisik itu yang membuat remaja juga bertanya-tanya apa yang terjadi ya dalam diri saya. Nah, oleh karena itu kita bisa membayangkan ya, kalau konflik-konflik seperti ini tidak diselesaikan dengan baik, tentunya memberikan dampak negatif ya. Oleh karena kalau remaja hidup di dalam milieu atau lingkungan yang ambigu, dalam arti dalam lingkungan yang tidak pasti, tentunya dia akan bingung sebenarnya. Apa sih yang harus saya lakukan? Kenapa sih saya diperlakukan seperti ini dan bagaimana saya menyelesaikannya? Kita tahu bahwa remaja itu masih termasuk tanggung jawab orang tua.
Nah, oleh karena itu orang tua tentu harus membantu remaja ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dampak negatif yang seringkali terjadi tentunya terkait dengan pematangan karakter remaja, ya, dan juga kalau tentunya tidak disadari dengan baik oleh orang tua, tidak jarang akan memicu timbulnya gangguan mental, ya, dalam kaitan dengan terjadinya krisis yang akan saya bahas juga pada slide saya selanjutnya. Nah, ini saya mau membahas tentang perkembangan yang terjadi di masa remaja. Kita bisa tahu ya tentunya ada perkembangan fisik biologis. Tadi kita udah bicara tentang fisik, kemudian biologis fisik, kemudian psikologik dan juga perkembangan dari sosial itu sendiri. Tentunya perkembangan fisik biologis itu dimulai sekitar 10 tahun ya pada remaja laki-laki dan 9 tahun pada remaja perempuan ya. Dan perubahan fisik biologis tentunya berkaitan dengan pematangan alat kelamin sehingga siap reproduksi ya. Jadi tentunya hal-hal seperti ini perlu kita tekankan ya, terutama kalau saya diminta untuk melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja yang ada di sekolah, misalnya 14, 15, 16, 17 tahun. Mereka harus menyadari bahwa kegiatan yang tubuhnya mereka secara organ reproduksinya udah matang. Jadi bisa siap bereproduksi. Sehingga kalau mereka melakukan hal-hal seperti berhubungan seksual tidak pada waktunya, remaja perempuan bisa hamil dan sebagainya, itu mereka perlu tahu sekali ya. Jangan sampai nanti remaja-remaja ini tidak memahami hal itu sehingga melakukan hal-hal karena tadi mencontoh, melihat, dan mendengar sehingga mau bereksperimen. Tapi lupa bahwa setiap eksperimentasi yang mereka lakukan mempunyai konsekuensinya sendiri. Ya, tentunya kita tahu bahwa ada perkembangan dalam arti setelah mereka memasuki usia 10 tahun, 9 tahun pada perempuan dan 10 tahun pada laki-laki, mereka memasuki pubertas primer, lalu kemudian akan berlanjut menjadi pubertas sekunder ya pada usia sekitar 12-14 tahun pada laki-laki dan juga sekitar 11-13 tahun pada perempuan ya. Sehingga tentunya organ-organ reproduksinya bertambah matang ya. Dan ciri kelamin sekunder tentunya timbulnya buah dada pada perempuan, kemudian juga pada pria timbulnya kumis dan sebagainya ya. Dan kita bisa tahu juga bahwa pubertas itu pada perempuan sekarang terjadi lebih cepat ya. Pubertas primer itu pada 9 tahun, sedangkan menarche itu mungkin sekitar 10 dan 11 tahun sudah bisa dialami oleh perempuan. Sedangkan pada laki-laki biasanya berlanjut lebih usianya lebih belakangan ya. Dan juga tentunya perubahan biologis lain yang terjadi adalah perubahan tinggi dan berat badan ya. Dan kita bisa lihat bahwa perubahan daripada fisik biologis ini juga seringkali memicu ya ketidaksiapan seseorang anak untuk perubahan dalam tubuhnya. Sebagai contoh adalah kadang-kadang saya juga, bukan kadang-kadang, sering saat-saat ini adalah saya mendapat pasien anak-anak atau klien anak-anak perempuan yang remaja yang 10 tahun datang ke saya dengan merasa bahwa saya nggak mau sekolah lagi. Ini dulu ya, masih sekolahnya masih offline, masih datang ke sekolah. Nggak mau sekolah, kenapa nggak mau sekolah? Saya tanya. Saya malu setiap hari saya dikata-katain sama anak-anak. Dikatanya apa? Dada saya kok membesar ya. Jadi saya diketawain ya hal-hal seperti ini. Jadi mereka takut banget anak-anak perempuan karena mereka belum siap, belum tahu apa yang terjadi pada tubuh mereka. Walaupun di sekolah-sekolah saat ini sudah diberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Namun ternyata secara mental mereka tidak bisa menerimanya atau belum mampu untuk mengatasi perasaan-perasaan yang muncul seperti itu. Sehingga anak-anak perempuan ini lebih tertekan, lebih diem, dan bahkan sebagian kecil sampai menolak bersekolah oleh karena sering dikata-katain seperti ini. Walaupun ada juga sebagian yang tidak peduli dengan perubahan fisiknya, tetap aja seperti anak-anak pada umumnya. Namun sebagian besar udah mulai menyadari ya, apalagi dengan tontonan-tontonan televisi yang mereka lihat. Kemudian perkembangan psikoseksual dan psikososial juga tentunya berkaitan ya dengan hormon testosteron misalnya pada anak laki-laki dan hormon estrogen yang tentunya adanya hormon-hormon seperti ini akan mempengaruhi fungsi otak ya, terutama dalam kaitan dengan emosi, dalam kaitan dengan perilaku yang lebih agresif, perilaku yang lebih argumentatif. Oleh karena perubahan-perubahan yang terkait dengan hormon testosteron dikatakan lebih berkaitan dengan perilaku eksternalisasi pada anak laki-laki. Perilaku eksternalisasi apa sih? Contohnya misalnya perilaku menentang, kemudian perilaku yang agresif,
kemudian perilaku yang impulsif. Ini seringkali kita lihat pada anak-anak laki-laki yang begitu memasuki pubertas sekunder, di mana hormon testosteronnya meningkat dengan drastis, lalu mempengaruhi fungsi otak mereka. Mereka menjadi cenderung lebih nakal, lebih irritable, lebih mudah marah. Sedangkan hormon-hormon estrogen pada anak-anak perempuan itu lebih berkaitan dengan perilaku yang internal dikatakan. Perilaku yang internalisasi apa contohnya? Misalnya lebih cenderung lebih depresif, lebih cemas, lebih mudah marah, lebih merasa nggak nyaman terus-menerus. Sehingga tentunya berdampak terhadap kemampuan mereka untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan teman-temannya misalnya, atau dengan orang tuanya. Saya juga mempunyai satu klien dibawa oleh orang tuanya, karena tiba-tiba anak perempuannya berusia 12 tahun mulai menjauhi ayahnya, nggak mau ketemu sama ayahnya, yang biasanya masih suka digendong, dicium sama ayahnya, sekarang setiap kali ketemu ayahnya seperti alergi. Ayahnya dijauhi, ketika ayahnya masuk kamarnya, dia bisa marah-marah, nggak mau ketemu ayahnya, suruh ayahnya menjauh. Dan perilaku itu tentunya membuat orang tua menjadi bingung, sehingga relasi mereka seringkali tidak berjalan dengan baik kalau tidak disadari betul oleh orang tuanya. Kebetulan ini orang tuanya membawa anaknya untuk berkonsultasi. Sebenarnya tidak ada masalah yang spesifik, masalah kesehatan jiwa saja, bukan merupakan suatu gangguan, tetapi oleh karena ketidakpahaman orang tua yang apa yang terjadi sehingga relasinya terganggu. Kalau relasinya terganggu, tentunya berdampak ya terhadap seluruh kehidupan di dalam rumah ya. Nah, jadi pada saat-saat ini juga tentunya mulai timbul orientasi seksual ya. Tergantung perkembangan orientasi seksual yang terjadi pada setiap individu, tentunya mempunyai karakteristiknya atau mempunyai cirinya masing-masing. Lalu kemudian perkembangan yang penting lainnya adalah perkembangan kognitif dan kepribadian. Tentunya masa remaja ini merupakan masa pencarian identitas ya. Dan juga kita bisa tahu bahwa di masa remaja ini cara berpikir menjadi lebih abstrak. Jadi ini perkembangan kognitif, kalau kita mengikuti perkembangan kognitif dari Sean Piaget, dia mengatakan bahwa 0-2 tahun itu merupakan fase dari sensori motor. Jadi kita ngelihat anak-anak itu belajar dari sistem sensorik dan motoriknya. 2-7 tahun berarti bentuknya praoperasional. Mereka masih banyak generalisasi, masih banyak misalnya mereka nggak bisa membeda-bedakan. Mereka ngelihat dokter pakai baju putih, perawat pakai baju putih. Jadi kalau dia ketemu perawat, kadang-kadang dia sebut, oh itu dokter, padahal adalah perawat. Karena mereka masih generalisasi semua yang terjadi. Sedangkan begitu dia memasuki usia SD 6-12 tahun, maka disebut sebagai cara atau kemampuan atau perkembangan kognitifnya masuk ke operasional yang konkret. Mereka masih konkret, namun mereka sudah bisa membedakan atau mengelompokkan satu kelompok dan kelompok lain yang memiliki ciri yang berbeda. Dan begitu dia memasuki usia pubertas maka atau remaja, maka kemampuan berpikirnya menjadi lebih abstrak karena mereka lebih mampu memahami apa yang terjadi. Mereka bisa membaca situasi, mereka bisa membaca kalau misalnya lagi ketemu sama orang tuanya mulai menyindir-nyindir dia bisa berpikir secara abstrak, oh ini kayaknya sesuatu yang berkaitan dengan saya. Jadi saya harus mawas diri, saya tidak boleh seperti ini. Nah, karena itu cara berpikirnya itu mulai abstrak, udah bisa bersifat konseptual, dan tentunya sebagai anak remaja yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, mereka bisa berorientasi ke masa depan ya, bisa tahu bahwa oh saya kepengen jadi A nantinya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi psikiater, atau saya mau menjadi dokter penyakit dalam, atau apapun mereka sudah, atau mereka bilang oh saya mau jadi presiden, saya mau jadi insinyur. Mereka mulai mengejar apa yang mereka cita-citakan karena setiap perilakunya sudah berorientasi ke masa depan. Sedangkan pada anak-anak yang masih muda pun, misalnya 6 tahun bisa ngomong, oh saya mau jadi presiden, tapi dia nggak diikuti dengan belajar, semangat. Nah, kalau remaja itu dia udah berorientasi, kalau dia mempunyai keinginan, dia udah berusaha untuk mengejar keinginannya ya. Dan tentunya juga disertai dengan perkembangan moral dan perkembangan-perkembangan lainnya yang berkaitan dengan kognitif dan kepribadian atau karakteristik anak ini di kemudian hari. Dan saya juga akan bahas pada slide saya berikutnya. Lalu yang menarik adalah juga perkembangan identitas diri ya, yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian ini. Jadi dia udah mulai membentuk identitas diri yang mantap. Dia udah tahu, saya ini mau kemana sih, arah hidup saya seperti apa. Dan saya udah bisa menjawab, dia udah bisa menjawab, siapakah sih saya atau saya ini mau kemana ya. Dia udah bisa menjawab ya. Dan tentunya unsur yang penting dalam pembentukan identitas diri ini adalah suatu rasa kemandirian ya. Dan juga
peran seksual, identifikasi gender, dan juga peran sosial serta perilaku tertentu. Dalam arti kita mengatakan bahwa individu yang mempunyai identitas diri yang baik adalah mereka tentunya mandiri sesuai dengan tingkat usianya, memahami tentang orientasi seksualnya dengan baik ya, tidak peduli apakah dia itu memiliki preferensi seksual tertentu, namun dia bisa menerima diri dia apa adanya. Oleh karena itu dia memiliki mampu mengidentifikasi gendernya dengan baik dan dia bisa berperan di dalam lingkungan sosialnya secara tepat sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang bisa diterima di dalam lingkup sosial tertentu. Jadi kalau kita bicara di Indonesia tentunya kita membicarakan tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di setiap daerah. Pastinya di Jakarta dan di Surabaya mungkin terdapat beberapa norma sosial dan nilai-nilai yang berbeda dan mereka mampu untuk beradaptasi dengan baik. Kalau ke Jakarta ya mereka mengikuti norma yang ada, kalau ada di Surabaya mereka mengikuti norma yang ada ya. Dan juga yang penting adalah untuk bisa menumbuhkan kemandirian, tentunya sikap dari orang tua ya. Dan orang tua yang cenderung berlawanan atau bertentangan dan tidak memahami apa yang terjadi dalam diri anak, tentunya akan bisa berdampak terhadap perkembangan identitas remaja ini. Nah, kita tahu bahwa tanda-tanda remaja yang memiliki identitas diri yang sehat adalah mereka bersifat fleksibel, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Setiap lingkungan hidup mereka fleksibel ya. Kemudian mereka juga mampu tumbuh serta dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi baru dalam kehidupan mereka ya. Dan juga sebenarnya adalah yang tanda-tanda dari remaja memiliki identitas diri yang sehat adalah buat keluarganya juga. Apakah keluarganya itu mampu berempati, mampu mengerti, mendukung, dan dapat bersifat komunikatif dua arah dengan remaja ya. Sehingga kalau hal-hal ini kita temukan, maka kita bisa berharap bahwa remaja akan mencapai suatu identitas diri yang sehat. Identitas diri yang sehat juga ditandai dengan kemampuan remaja untuk bisa memahami perannya atau sumbangsinya dia terhadap lingkungannya apa ya. Kalaupun dia tidak terhadap lingkungan dan remaja itu bisa memahami sumbangsi saya terhadap keluarga saya apa ya. Dengan demikian mereka bisa berhadapan dengan setiap tantangan yang datang dengan baik. Nah, kalau hal-hal ini tidak terjadi, tentunya menimbulkan krisis ya buat para remaja yang kita sebut sebagai krisis identitas. Jadi remaja ini akan mengalami kebingungan terhadap diri mereka sendiri. Remaja ini akan menghadapi kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada atau mengalami kesulitan untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan atau berhadapan dengan nilai dan norma yang ada di dalam lingkungannya dia. Akibatnya dia akan cenderung menjadi menarik diri, dia cenderung menjadi lebih mudah marah, atau jangan-jangan dia bisa bergabung dengan klub-klub atau organisasi-organisasi yang tidak tepat, tapi bisa memenuhi kebutuhan atau kebingungan mereka. Dan tentunya hal-hal seperti ini kita tidak harapkan terjadi pada remaja maupun adik-adik mahasiswa sekalian. Dan kemudian perkembangan moral yang terakhir adalah hal yang penting juga ya. Oleh karena moral itu tentunya berkaitan dengan hal-hal yang standar, hak, dan kewajiban yang diterima ya. Jadi ini tentunya berkaitan dengan standar ya. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau ada dua standar di dalam sosial itu berbeda, tentunya bisa menimbulkan suatu konflik ya. Makanya tadi, jangankan ada di dalam masyarakat, di dalam rumah kalau ada dua standar yang berbeda antara ayah dan ibu saja, udah bisa membuat sang remaja menjadi konflik ya, susah untuk mengambil keputusan. Saya ikut orang tua A atau saya ikut ibu atau saya ikut ayah ya, dan itu juga bisa menimbulkan perang di dalam rumah ya. Dan kita tahu bahwa dengan dia berakhir di masa remaja, yaitu sekitar 18 tahun dan memasuki usia dewasa muda, maka dia memiliki konsep moralitas yang mantap ya. Artinya adalah dia bisa melakukan konformitas terhadap standar, hak, dan kewajiban yang diterima ya. Dia bisa menyesuaikan bahwa, oh saya di rumah, hak saya ini, kewajiban saya apa. Lalu standar-standar yang berlaku di masyarakat, apa yang harus saya penuhi, dan apa yang harus saya hindari. Mereka udah mampu untuk menentukan pilihan-pilihan seperti itu ya.
tentunya yang penting dalam perkembangan moral ini adalah tentunya nilai-nilai dari orang tua, agama, dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya, yang sudah kita kenalkan sejak remaja ini masih kecil ya. Dan yang pasti adalah secara universal bahwa standar moral itu tidak membahayakan kesehatan, bersifat manusiawi, serta berlandaskan hak asasi manusia. Dalam arti setiap remaja memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara optimal, asalkan tidak membahayakan dirinya sendiri dan juga tidak melanggar hak asasi orang lain ya. Dia bisa menentukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Dan orang tua adalah yang memberikan fasilitator buat terjadinya hal seperti itu, dan tentunya lingkungan di mana dia berada, entah dia di sekolah, entah dia di universitas atau di lingkungan organisasi apapun yang dia ikuti, semuanya tentunya memiliki norma-norma yang tidak membahayakan buat diri remaja ini. Nah, kita bisa memahami bahwa ternyata ada beberapa faktor sih ya yang berperan terhadap perkembangan masa remaja ini. Yaitu kita bisa lihat faktor individu ya, dan faktor individu yang penting adalah sebenarnya kematangan otak ya, dan juga ada konstitusi genetik. Saya tidak membahas konstitusi genetik pada kesempatan ini karena tentunya akan ceritanya lebih panjang lagi ya. Pola asuh sudah saya singgung-singgung, dan juga adanya faktor lingkungan ya, terutama keluarga, budaya lokal, dan juga budaya asing yang akan saya bahas sepintas-sepintas saja. Nah, ini kita bisa lihat perkembangan otak pada masa remaja itu kenapa menjadi krusial, dan kita harus mengatakan ya, karena di dalam perkembangan otak di masa remaja ini ternyata kita lihat robust prefrontal cortex-nya itu pada usia remaja itu masih imatur sebenarnya ya. Nah, dia masih imatur, dan kita tahu bahwa robust prefrontal cortex-nya adalah pusat dari fungsi kognitif, pusat dari fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah termasuk apa sih? Memori kerja, inhibitory control, jadi kemampuan kita bisa mengontrol diri kita, organisasi material dalam arti kita mampu nggak mengorganisasi diri kita sehari-hari. Kemudian yang juga adalah yang lebih penting adalah kita bisa shifting dalam arti dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, kita bisa ubah sesuai dengan fleksibilitas mental dalam diri kita. Dan ternyata lobus prefrontal cortex ini pada remaja ini masih imatur, dan dia baru berkembang dengan sempurna atau optimal itu di usia kurang lebih 21 sampai 25 tahun. Namun sebaliknya adalah amigdala. Kalau kita lihat, amigdala ini adalah pusat daripada pengontrolan emosi kita, ya, pusat dari pengontrolan impuls, kemudian perilaku agresif. Ternyata pada anak-anak, pada remaja maksudnya saya adalah dia di masa remaja dia udah berkembang lebih sempurna. Akibatnya kontrol diri dari lobus prefrontal belum berkembang dengan pesat, tetapi rasa-rasa untuk impulsif, agresif itu udah begitu tingginya. Nah, oleh karena itu kita tidak heran kenapa pada remaja itu lebih rentan untuk mengalami perilaku atau lebih rentan untuk menampilkan perilaku-perilaku yang beresiko tinggi ya. Lalu kita juga bisa melihat sebenarnya hal-hal lain yang penting adalah kalau di masa remaja ini ternyata ventral striatumnya atau reward center-nya itu belum penuh berkembang pada masa remaja ya. Dan dengan demikian mereka itu karena kemampuan reward system-nya itu belum berkembang dengan sempurna dan kemampuan lobus prefrontalnya belum mampu mengendalikan, akibatnya impuls-impuls yang ada dalam diri seorang remaja itu lebih cenderung lepas, tidak terkontrol. Jadi mereka seringkali menyelesaikan permasalahan dengan emosi, menyelesaikan permasalahan dengan agresif. Oleh karena mereka belum bisa berpikir secara nalar seperti orang dewasa pada umumnya. Dan inilah yang membuat kenapa remaja-remaja itu lebih beresiko untuk mengalami perilaku-perilaku yang tentunya kita katakan perilaku-perilaku yang lebih maladaptif. Nah, ini hal yang penting juga buat kita memahami bahwa remaja ini tentunya memiliki segitiga yang paling penting ya. Bahwa dalam arti tuntutan dalam diri remaja itu adalah bahwa dia harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan remaja, yaitu dia harus sehat kalau kita lihat, ya ini untuk diri dia, mampu untuk bisa berkomunikasi, punya rasa percaya diri yang baik, bertanggung jawab, kemudian bisa mandiri, independen, dan bisa tentunya bisa bekerja sama dengan keluarganya ya.
Lalu tentunya mereka membutuhkan bantuan yang banyak nih ya kalau kita lihat dari sekitarnya ya, terutama dia membutuhkan guidance ya, supporting untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat ya. Kemudian juga membantu mereka untuk memahami apa sih keluarga saya itu seperti apa. Jangan remaja ini kan kita lihat seringkali membandingkan, kok teman saya bisa di rumahnya kayak gini, kenapa saya nggak boleh? Teman saya boleh loh keluar sampai jam 3 pagi. Kenapa saya harus pulang jam 10 malam? Tentunya dia harus mengerti tentang lingkungan latar belakang keluarganya dan norma-norma ya. Dan tentunya hal-hal seperti ini merupakan tuntutan buat remaja. Kalau tuntutan-tuntutan yang ada di dalam segitiga ini tidak bisa terpenuhi dengan baik, tentunya segitiga ini jadi pincang. Kalau segitiga ini jadi pincang, tentunya akan membuat remaja itu beresiko untuk mengalami perilaku-perilaku yang maladaptif tadi yang saya katakan. Jadi di samping otaknya memang belum berkembang dengan sempurna, ternyata juga yang hal-hal itu mempengaruhi bagaimana remaja bisa beradaptasi dengan baik. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat apa sih yang namanya perilaku beresiko tinggi. Dan perilaku beresiko tinggi itu ada dua spektrum sebenarnya. Yang pertama adalah perilaku sesaat tetapi cukup membahayakan, tapi bukan merupakan gangguan mental. Kalau yang satu lagi adalah perilaku yang terus-menerus terjadi sehingga membahayakan buat diri si remaja atau juga membahayakan buat orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau terjadi terus-menerus, tentunya dapat menjadi suatu gangguan jiwa yang serius dan perlu diatasi. Dan ini beberapa perilaku sesaat yang beresiko tinggi yang saya coba untuk saya kumpulkan ya, yaitu dalam bentuk sebenarnya dikatakan perilaku-perilaku sesaat ini seringkali merupakan bagian dari pencarian identitas bagi seorang diri remaja. Sebagai contohnya dari beberapa buku yang saya lihat, ternyata mereka mengatakan bahwa 80% remaja usia 11 sampai 15 tahun pernah menunjukkan satu perilaku beresiko tinggi ya. Nah, ya, seperti contohnya menyalahgunakan zat, dia tidak ketergantungan tapi penyalahgunaan zat, misalnya rokok ya, lalu berkelakuan buruk di sekolah, bolos misalnya. Kadang-kadang juga ada perilaku antisosial lain ya, berkelahi, mencuri. Jadi bisa bayangkan 80% pernah satu kali. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa membayangkan kembali kali ya, 3, 4, 5 tahun yang lalu saya seperti apa sih? Apakah benar saya pernah melakukan perilaku sesaat seperti ini? Lalu juga bisa melakukan sedikit refleksi kali, nanti kita bisa diskusikan ya. Waktu itu saya melakukan, misalnya waktu itu saya ngerokok, kenapa ya? Oh, saya dipaksa-paksa teman atau mau tampil keren atau apa ya? Nanti ini buat adik-adik remaja nih mencoba untuk merefleksikan kembali. Ternyata 50% remaja juga menunjukkan perilaku resiko tinggi lainnya katanya. Misalnya, tentu saya bicaranya di kota besar ya, mengemudi sampai mabuk. Misalnya kita juga pernah membaca ya di dalam media massa beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun terakhir ini ada remaja yang nyetir dalam keadaan mabuk, nabrak orang di pinggir jalan sampai meninggal misalnya, atau melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi, tanpa menyadari bahwa sebenarnya organ-organ reproduksinya sudah matang, sehingga melakukan hubungan seksual tanpa pemikiran yang matang bisa berdampak buruk buat kehidupan mereka. Atau perilaku kriminal yang bersifat minor, dalam arti misalnya minta duit dari adiknya, misalnya dalam arti seperti kompas kita tanda kutip, adik kelasnya dimintain duit dan sebagainya, itu merupakan perilaku kriminal juga ya sebenarnya ya. Dan juga dalam penelitian yang lain mereka menunjukkan bahwa 50% remaja pernah menggunakan marijuana. Ini kayaknya saya ngambil dari penelitian di luar negeri. Mungkin di Jakarta atau di Indonesia lain di kota besar menggunakan ganja, artinya 65% remaja merokok dan 82% pernah mencoba untuk menggunakan alkohol. Jadi kita bisa bayangkan ya, betapa perilaku-perilaku beresiko ini tentunya kalau tidak diatasi, tidak dikenali, dan tidak dibantu, tentunya bisa membuat seorang remaja jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Nah, sedangkan perilaku yang terus-menerus tadi tentunya akan memicu timbulnya gangguan jiwa ya. Contohnya adalah misalnya kalau dia gangguan tingkah laku atau gangguan tingkah laku antisosial, sejak remaja udah menunjukkan taraf empati yang rendah ya,
dia tidak memperdulikan perasaan orang lain, kejam terhadap binatang, atau jangan-jangan menimbulkan gangguan kepribadian yang organik sebenarnya ya, oleh karena menunjukkan perilaku impulsif, cepat marah, dan juga mudah teriritasi, tapi terjadi oleh karena kerusakan otak akibat dari penggunaan zat yang tidak terkontrol, misalnya akibat adanya ketergantungan dengan zat-zat tertentu yang sudah dikonsumsi sejak dia di usia remaja awal, misalnya tidak dikenali, sehingga ketika dia masuki usia dewasa muda, terjadilah perubahan-perubahan kepribadian tertentu, ya. Atau kita maaf. Maaf. Atau adanya perilaku-perilaku beresiko lainnya ya, misalnya gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, gangguan belajar, macam-macam ya. Atau karena paparan-paparan zat yang terjadi atau oleh karena banyak stres di masa remaja mengakibatkan kecerdasannya tidak berkembang optimal ya. Itu bisa juga terjadi ya. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu dideteksi ya sejak kecil ya. Kemudian tentunya orang tua harus memahami apa sih yang terjadi pada remaja ini, kenapa sih remaja saya melakukan satu perilaku tertentu. Dengan demikian, kalau terdeteksi dari kecil, terdeteksi sedini mungkin maksudnya saya, maka tentunya kita bisa membantu remaja ini menyelesaikan konfliknya dan menyelesaikan masa remajanya dengan baik. Dan kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri seorang remaja ini ya. Kenapa ya dia bisa menunjukkan perilaku-perilaku beresiko seperti itu ya. Ya, kadang-kadang buat seorang remaja tadi ya, oleh karena perubahan dalam diri dia, kehidupan dalam diri dia, seringkali kalau tidak tidak kita sadari, buat seorang remaja ini seringkali menimbulkan perasaan takut oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri dia. Bisa timbul perasaan tidak aman, ya apalagi kalau remaja-remaja yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu ya. Dan seringkali hal-hal seperti itu membuat mereka menjadi kebingungan atas diri mereka sendiri. Dan kemudian membuat mereka ingin memastikan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri saya. Jadi mereka kita katakan ingin memastikan identitas diri dia, atau kadang-kadang lebih spesifiknya ingin mengetahui peran seksualnya misalnya ya. Kadang-kadang teman-temannya suka ngatain dia, kamu penakut, kamu kuno, kamu banci, atau kamu tidak mengikuti tren, makanya kamu nggak merokok dan anak mami. Jadi buat remaja hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat mereka itu takut, membuat mereka itu merasa berbeda, membuat mereka itu merasa tidak aman. Sehingga seringkali mereka melakukan hal-hal yang tidak kita pernah pikirkan akan dilakukan oleh seorang remaja ya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka berusaha untuk mencari identitas diri yang lebih tepat. Karena mereka tidak berhasil untuk mendapatkan gambaran identitas diri mereka dari keluarganya dan di dalam lingkungannya juga mereka sulit diterima, maka tentunya mereka menjadi lebih tidak nyaman. Dan eksplorasi mereka pada hal-hal yang buruk menjadi lebih tinggi frekuensinya ya. Dan juga kadang-kadang ada juga remaja yang kebalikan ya, justru merasa dirinya hebat, akibatnya dia mau coba semua hal oleh karena dia memiliki kesempatan yang luas ya, tahu bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal yang lebih beresiko, dan ini juga menjerumuskan remaja dalam masalah-masalah terkait dengan perilaku maladaptif tadi. Lalu kita lihat, kadang-kadang di dalam remaja sendiri nggak hanya takut, tapi juga kadang-kadang bisa ada perasaan tertekan, atau depresi, atau cemas ya. Terutama ini berkaitan dengan pengalaman tadi, berkaitan dengan faktor lingkungan yang memberikan mereka label-label tertentu. Kalau ini adalah berkaitan dengan lebih banyak faktor internal, yaitu adanya pengalaman traumatik di masa lalu ya, seperti dia ditelantarkan oleh keluarganya, mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional baik dari keluarga maupun di sekitarnya, sehingga selalu merasa diri saya kurang, diri saya berbeda, saya selalu diperlakukan tidak tepat ya. Dan ini membuat remaja-remaja itu menjadi khawatir sebenarnya ya, membuat remaja-remaja itu menjadi stres sebenarnya ya. Dan kalau hal-hal seperti ini
tidak ditanggapi oleh orang tua, dan tentunya lama-lama dia akan merasa khawatir ya, karena dia merasa takut dihakimi, karena merasa diri kotor, merasa diri itu kurang. Mereka takut banget mendapatkan judgement-judgement tertentu ya. Nah, kalau orang tua kembali lagi tidak bisa menerima dengan baik, dan lingkungan juga sama, maka dia tidak merasa at home katanya, tidak merasa bisa diterima. Dan ini tentunya membuat remaja juga lebih beresiko untuk menunjukkan perilaku-perilaku yang maladaptif ya. Lalu ada hal yang lain adalah tentunya yang tadi ya, ada juga yang merasa dirinya berbeda dengan remaja lain atau diperlakukan diskriminatif oleh banyak sekali ya. Tentunya ya, kita bisa melihat juga ya dari remaja-remaja yang merasa adanya sesuatu yang berbeda dalam diri saya, lalu atau adanya perbedaan-perbedaan diskriminatif dari lingkungannya. Dan tentunya hal ini juga beresiko ya, karena dia akan lebih cenderung merasa minder ya, dan juga proses identifikasi terhadap tindak kekerasan yang dialami atau dilihatnya, dalam arti karena dia seringkali mengalami tindak kekerasan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitarnya, akhirnya dia meniru, karena saya diperlakukan seperti ini, maka saya memperlakukan orang lain juga seperti itu. Maka remaja jadi menunjukkan perilaku-perilaku yang berisiko tinggi. Ya, dan tentunya semua hal yang saya katakan ada kompensasinya ya. Selalu kompensasinya itu adalah perbuatan yang berisiko tinggi, terutama untuk remaja laki-laki karena mereka lebih eksternal. Kalau remaja perempuan cenderung juga melakukan perbuatan risiko tinggi, tetapi lebih ke arah internalisasi ya. Misalnya jadi depresif, lalu dia mulai cutting ya, melukai dirinya sendiri ya, melakukan hal-hal yang tidak tepat ya. Saya banyak nih menemukan remaja-remaja ataupun dewasa-dewasa muda ya sekitar 19 tahun, merasa di rumahnya itu tidak pernah mendapatkan pengakuan, selalu merasa di rumahnya itu dia dikucilkan, tidak diterima. Akibatnya dia mulai menyakiti dirinya sendiri dengan cutting untuk mendapatkan ketenangan dan kepuasan tertentu. Nah, itu kan problem ya kalau tidak diatasi ya. Dan kita juga lihat ya, ada lagi sekarang faktor lingkungan adalah dari sikap orang tua. Tadi saya udah beberapa kali menyinggung ya, orang tua yang lebih cenderung nggak mengerti atau memaksakan kehendak remaja tentunya akan berdampak ya terhadap perkembangan jiwa remaja itu sendiri. Yang tadi saya bilang ya, dia selalu merasa bahwa orang tuanya, tadi salah satu remaja yang datang ke saya, orang tuanya nggak pernah mengerti dirinya dia, karena dia suka sekali, karena dia suka, salah satu contoh dari kasus yang saya hadapi adalah remaja perempuan, dia suka sekali drama Korea, sekarang lagi musim banget, jadi dia selalu meniru-niru apa yang terjadi di drama Korea. Jadi dia mulai, karena dia lihat orang Korea itu kan kurus-kurus, dia pengen kurus seperti itu. Lalu orang tuanya itu selalu marahin, karena ibunya besar badannya, ayahnya juga besar. Jadi selalu memaksakan dia untuk lebih makan lebih banyak agar dia bertubuhnya besar, sedangkan dia nggak mau. Dia merasa orang tua nggak mengerti dan menekam dia terus-menerus. Jadi setiap hari, setiap mau makan terjadi konflik, dimarahin, ditekan. Akibatnya yang terjadi adalah dia merasa stres dalam kehidupan di dalam rumah. Dia lari dari rumah dan dia tinggal sama temannya. Dan temannya itu adalah teman yang baru dia kenal pada waktu dia nonton konser. Dan dia nginep di rumah temannya, dan akhirnya dia diperkosa oleh temannya itu. Jadi miris banget urusannya dari dalam rumah, tapi berdampaknya panjang sekali. Ya, atau kekhawatiran berlebihan dari orang tua. Ini adalah orang tua protektif atau lebih anxious, juga selalu menganggap remajanya itu nggak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya semuanya dilarang dan semuanya itu tidak boleh. Dan ini juga cenderung membuat remaja tidak percaya diri ya. Atau yang di ujung yang satu lagi adalah yang tadi over anxious, over concern, over protective. Yang satu lagi adalah orang tua yang lebih menelantarkan anaknya. Dan semua ini juga ternyata bisa memicu ya timbulnya perilaku beresiko pada remaja ya. Jadi banyak sekali nih sebenarnya hal-hal yang terjadi pada remaja itu sendiri. Kalau ini adalah dari dalam diri remaja, yaitu remaja yang cenderung insecure, remaja yang nggak punya rasa percaya diri yang baik, jadi nggak berani mengatakan tidak. Semua desakan temannya dikerjain, semua yang disuruh temannya dikerjakan. Akibatnya dia cenderung juga menunjukkan perilaku-perilaku yang beresiko tinggi. Dan juga penanaman nilai penting ya. Kalau kamu nggak mau melakukan A, kamu nggak merupakan bagian dari grup kita.
kamu berada di luar. Dan kalau kamu nggak mau melakukan ini, kamu nggak keren, nggak seperti kita. Akibatnya dia cenderung melakukan hal-hal yang lebih beresiko. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat hal-hal tersebut tentunya membutuhkan solusi dan bantuan ya. Saya rasa tentunya yang paling penting adalah kita harus mengajak remaja itu untuk merasakan bagaimana, kita ajak remaja untuk merasakan bagaimana perasaannya jika dia bertukar tempat dengan orang tuanya. Jadi tentunya di sini adalah orang tua harus bisa memahami apa yang terjadi pada diri anak remaja, bisa berkomunikasi dengan efektif, melakukan diskusi mengenai nilai-nilai, tradisi, kemudian terus membina diri, sikap fleksibel ya, bahas potensi positif yang ada dalam diri remaja, berempati dengan remaja, tidak judgmental. Ini merupakan hal-hal yang penting yang kita bahas bersama dengan remaja ya. Dan tentunya yang paling penting buat di lingkungan sekitar dan juga orang tua adalah membuat remaja itu mandiri ya, dan mengerti tentang tanggung jawabnya untuk menerima masa depan ya. Bantu remaja untuk bisa memilih, apapun pilihannya pasti ada konsekuensinya ya. Jadi bantu mereka memilih yang terbaik dengan memahami konsekuensi yang harus mereka pikul nantinya ya. Jadi komunikasi dua arah dan juga ciptakan situasi rumah yang nyaman dan aman bagi remaja ya. Dan yang penting juga adalah memberikan informasi yang tepat ya terhadap kondisi yang menimbulkan resiko buat kesehatan mereka, dan bantu buat remaja-remaja ini bisa mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak tepat dengan norma, nilai, ataupun kultur yang mereka pegang ya. Dengan demikian mereka cukup confident bahwa kalau saya tidak tepat dengan diri saya bisa katakan tidak karena saya tidak mau terlibat lebih jauh. Nah, saya rasa itu kali ya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kuliah umum singkat ini adalah tentunya kita perlu ya membuat diri kita, memahami diri kita, dan menghargai lingkungan yang ada di sekitar kita agar kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dan menghindari perilaku yang beresiko tinggi. Terima kasih untuk kesempatannya dan penjelasannya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator, Dr. Sadia. Terima kasih, Prof. Chin. Luar biasa, Prof. Semoga kami semua dapat menyimak dengan baik. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan, Prof, di kolom Q&A. Oh, baik. Saya belum lihat nih. Ya, Prof. Mungkin ini bisa saya pilihkan dulu ya, Prof. Baik. Ya. Silakan, Dok. Ya, silakan. Ini ada, selama hampir setahun koas online, awalnya mengira akan lebih gampang di rumah. Ternyata di rumah sumber stresor yang kuat. Mood lebih mudah berubah, lebih sensitif, sering menyendiri di kamar, jam tidur berantakan. Bagaimana cara mengatasinya, Prof? Ya, baik. Ini menarik sekali ya pertanyaan dari salah satu adik kita. Ini anonimus nih soalnya ya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan namanya dari dia. Jadi tentunya yang paling kita perlu memahami adalah sumber stres di rumahnya apa ya sebenarnya ya. Kenapa tadi yang dikatakan bahwa di rumah itu menjadi sumber stresor yang kuat? Apakah lingkungan sosialnya, orang tua, atau apanya ini stresornya? Tentunya untuk bisa membantu adik kita ini, kita harus bisa mengidentifikasi satu demi satu ya, tekanan apa yang dia alamin kali ya, sehingga membuat moodnya itu menjadi berubah. Kalau tentunya stresornya tidak kita pahami dan stresornya tidak kita identifikasi, mungkin susah juga kali ya dok ya untuk kita bisa memberikan jawaban yang paling tepat nih buat adik kita ini. Atau mungkin adik kita ini mau berbagi gak di sini, dia bisa menanyakan langsung, juga bisa menceritakan sebenarnya ya. Misalnya kalau memang stresor itu terkait dengan sikap orang tua, pastinya tentunya kita membutuhkan konseling kali ya bersama dengan orang tuanya untuk membantu ya penyelesaian masalah yang lebih tepat. Atau kalau memang hal itu terjadi dalam diri dari adik kita ini, tentunya kita juga perlu memahami apa sih konflik yang ada. Apa sih konflik? Artinya adalah apa yang dia harapkan dengan kenyataan yang dia hadapi berbeda ya, bertolak belakang. Akibatnya kan menimbulkan pertentangan dalam diri dia. Jadi rasa-rasanya memang kita harus memahami sumber stresor yang kuat ini apa ya dok ya. Begitu kali ya Dokter Sadia ya.
Ya, Prof. Mungkin adik mahasiswanya bisa menyampaikan kalau mau. Iya, sebenarnya kita senang Sudah sekali saya klik dengar. untuk yang bertanya tadi mungkin bisa menyuarakan. Raise hand. Contohnya stressor di rumah itu tentang apa? Iya, mungkin nanti adik bisa tuliskan kali ya, kalau Maisang masih mau anonimus nanti dituliskan kembali, nanti kita jawab kali ya. Mungkin sesuatu yang tidak nyaman juga dia bahas dengan kita-kita secara umum kali ya. Kita tunggu ya Dek ya, nanti kamu tulis lagi ya. Terima kasih. Nanti ditulis diserahkan ke moderator teman itu ya. Ya. Prof, boleh bertanya Prof? Dr. Sadia, boleh tanya? Iya. Iya, silakan. Iya. Ini tadi kan penyampaiannya tentang perilaku beresiko pada remaja. Nah, perilaku beresiko ini ternyata ya menurut Prof itu dapat menyebabkan akhirnya terjadi ya seperti gangguan perilaku begitu ya Prof ya? Betul. Nah padahal gangguan perilaku itu kalau dibiarkan terus maka dia bahkan bisa menjadi gangguan jiwa. Betul. Nah, bagaimana? Ini contohnya misalkan ya Prof ya. Saya mungkin ini juga sama awal-awal kehidupannya mungkin dengan segala macam kejadian-kejadian di rumah dan seterusnya. Intinya bahwa dia kemudian menjadi seseorang yang tanda kutip itu mirip-mirip dengan orang-orang yang paranoid gitu Prof. Ya. Nah, yang seperti ini bagaimana kita menghadapinya? Ya, atau mungkin teman-teman karena mungkin ya kita harus semua selalu siap ya kalau mungkin punya teman-teman yang mungkin saja. Nah, ini kan masih dikatakan dengan gangguan perilaku yang akhirnya bisa menjadi gangguan jiwa karena kami ini juga agak repot Prof karena kalau di aturan buku panduan kita bahwa untuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran itu kan tidak boleh mengalami gangguan jiwa. Sekalipun itu terjadinya dalam perkembangan atau perjalanan kuliahnya. Jadi mungkin sebelumnya dulu waktu dites masuk, dia masih termasuk yang masih memenuhi syarat lah barangkali begitu. Tapi dalam perjalanannya terjadi stresor-stresor berat dan kemudian dia menjadi berubah. Mulai dari perilakunya, suka menentang, kayaknya tidak bisa menerima begitu saja pendapat orang. Ini memang banyak hal yang bisa menyebabkannya seperti itu. Kalau menurut Prof, mahasiswa kedokteran andai kata ada nih, Prof. Andai kata ada mahasiswa kedokteran yang seperti ini, sebaiknya pendapat Prof gimana, Prof? Sebenarnya kalau kita, terima kasih Ibu Dekan ya ini ya atas pertanyaannya ya. Sebenarnya tentunya kalau kita bilang dia mengalami gangguan jiwa, tidak berarti dia tidak bisa menjadi seorang dokter ya Dok ya. Tentu mengalami gangguan jiwa kan bisa diobatin ya sebenarnya ya. Bisa ditata laksana ya. Tapi kalau di aturan SNPDI tidak boleh loh Prof. Tapi kalau dia bisa ini peraturan Indonesia ini Prof. Tapi kalau buat saya sendiri sih, kalau dia mengalami gangguan jiwa, kalau bisa diatasi dan bisa diobati, berarti kan dia seperti orang pada umumnya. Nah, kalau tidak bisa, apalagi orangnya tidak mau. Kalau tidak mau beda cerita ya. Kalau tidak mau diobati ya tentunya nggak bisa kita bantu. Tapi kalau dia mau dibantu, harusnya dia bisa kita bantu untuk dia bisa menjadi individu yang lebih baik. Karena kalau kita bilang semua orang mana ada sih yang maksudnya kita bicara tentang sakit dan sehat sebenarnya ya. Setiap orang kan pada dasarnya kan unik ya, memiliki pola perilakunya yang unik ya. Kalau memang setiap pola perilaku yang unik lalu kita anggap bahwa dia kecuali tentunya dia tidak kompeten. Ini beda ya. Kalau menurut saya nih ya, Ibu Dekan, sebenarnya menjadi dokter itu kalau dia kompeten ya kenapa tidak? Tetapi kalau dia memiliki gangguan jiwa, ya tentu gangguan jiwanya harus diobatin. Kita juga memiliki misalnya mahasiswa yang membutuhkan pendampingan misalnya. Ya mahasiswanya didampingi dari waktu ke waktu ya sampai dia bisa mengenali dirinya sendiri dan dia kan bisa lulus jadi dokter yang bertanggung jawab dan kompeten. Tapi kalau dari awal lalu kita katakan bahwa dia tidak boleh menjadi seorang dokter karena mengalami gangguan jiwa, saya rasa kita udah terlalu judgmental juga ya. Kalau dia mampu, kenapa enggak? Kalau dia tidak mampu? Kalau dia tidak mampu kan lain cerita, Dok.
Dia Ya, tidak bisa karena jadi sering dokter bukan oleh karena gangguan jiwanya, tetapi oleh karena ketidakmampuan dia. Ya wajar lah ya, dimanapun dia juga nggak bisa jadi insinyur kalau dia nggak mampu, bukan jadi dokter aja. Dia juga nggak bisa jadi sarjana ekonomi kalau dia nggak mampu. Tapi kan bukan karena dia gangguan jiwa, tapi kalau gangguan jiwanya berdampak terhadap fungsi dia sehari-hari, sehingga menurunkan kualitas hidupnya dan kemampuan belajarnya dia, ya berarti kan dia tidak mampu oleh karena sakitnya. Makanya sakitnya harus diobatin menurut saya. Masalahnya tuh kan kadang-kadang tidak mau diobati, tidak mau menerima kenyataan bahwa dia itu berbeda. Bahkan sekalipun yang sudah menentukan itu ahlinya. Ya, itu lain cerita sih dokter. Karena kalau memang dia tidak mau dibantu, ya apa boleh buat ya. Ya kan kita tidak bisa membantu. Tapi kalau dia masih mau dibantu, maka kemungkinan dia untuk menjadi seorang dokter yang kompeten ya pasti masih bisa sih, selama dia mau dibantu. Tetapi tentunya dalam tanda kutip ya dok ya, ada beberapa gangguan jiwa berat yang tentunya mungkin perlu kita pikirkan juga ya dok ya, karena gangguan jiwa itu kan luas banget ya dok ya. Dari kalau kita bicara gangguan jiwa itu menurut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ketiga, dari kelompok gangguan mental organik sampai dengan gangguan mental pada masa kanak ya. Misalnya saya ngambil contohnya salah satu gangguan jiwa misalnya F2 seperti dokter tadi mengatakan yang mengalami paranoid. Kalau dia mengalami skizofrenia paranoid yang berkelanjutan terus-menerus, ya tentunya dia sulit untuk menjadi seorang dokter. Oleh karena tentunya proses pikirnya sudah berada di luar realitas. Oleh karena pada individu seperti itu kan kemampuan menilai realitasnya kan terganggu. Tetapi kalau dia hanya mengalami gangguan kepribadian saja, yang kepribadian tertentu, misalnya dia hanya narsisistik saja, tentu dia bisa jadi dokter ya. Nggak mungkin dia nggak bisa jadi dokter ya. Atau jangan-jangan dia masa kecilnya mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas saja. Pastinya dia bisa jadi dokter kalau memang dia dibantu dan diobati dan ditata laksana dengan baik. Jadi mungkin kita ngelihatnya kasus demi kasus kali ya dok ya. Jadi nggak bisa mengeneralisasi secara keseluruhan. Ya, misalnya dia mengalami skizofrenia kronik, menurut saya mungkin susah kali ya, karena terus-menerus kehidupannya berada di luar realitas. Jadi mungkin harus lebih spesifik kali dokter ya. Oleh karena itu mungkin kita dalam meng-assess mahasiswa, saya rasa ngelihatnya kasus per kasus kali ya, untuk generalisasi mungkin agak sulit. Gitu kali dokter ya. Nah, kemudian kalau ternyata ya Prof, kemudian dia berkenan diobati atau berkenan dipandu lah istilahnya begitu ya. Dipandu itu dalam artian, jadi ini contohnya misalkan mahasiswa itu sama dosennya ngeyel. Ngeyelnya tidak masuk akal dan bahkan dari wajah ini kan kadang kita bisa lihat ya Prof. Wajahnya itu menantang. Seperti itu misalkan. Menantang, diberitahu juga tetap ngeyel. Meskipun pada akhirnya ya saya nggak tahu apakah karena dosennya yang mengalah atau memang mungkin nilainya juga sudah membaik. Tapi pada saat mengalami, pada saat kita berbincang, ya ini padahal sama dosen itu, Prof. Itu dia seperti menantang begitulah. Pokoknya apa ya? Seolah-olah aku tuh yang paling benar, kamu yang lainnya itu enggak. Aku yang paling benar, aku paling pinter. Tapi dia baik-baik saja. Kesannya seperti itu. Nah ini buat adik-adik mahasiswa ini kan kalau misalkan menemukan teman-teman yang seperti ini, sebaiknya bagaimana tuh Prof ya? Iya, saya rasa kalau kalau kami di FKUI kita ada tim konseling sih dokter. Jadi kalau mereka kita lihat ada perilaku-perilaku yang tidak tepat seperti tadi ya, misalnya dia tidak memahami apa yang terjadi dalam diri dia, atau mungkin karena kan beberapa mahasiswa mungkin terbiasa di rumah lebih ekspresif ya, terbiasa berkata bebas di rumah, boleh ngomong semau-maunya. Jadi mungkin pada waktu dia di tempat kuliah dia terbawa dengan situasi tertentu. Jadi biasanya kita kirim sih ke tim konseling sih untuk dibantu untuk memahami mahasiswa ini dengan baik. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih kamu seperti ini? Jadi kita memberikan dia pandangan-pandangan, lalu biasanya kita meminta dia untuk melakukan refleksi sih dok. Apa yang dia terjadi dalam diri dia, kenapa sampai dia dipanggil.
Lalu nanti pelan-pelan dia bisa menyadari sih dengan konseling yang berkelanjutan, atau jangan-jangan dia membutuhkan psikoterapi tertentu sih ya. Tidak jarang mahasiswa-mahasiswa yang mengalami permasalahan juga membutuhkan psikoterapi sih dokter. Ya, atau jangan-jangan membutuhkan obat juga kali ya untuk bantu dia untuk bisa menekan emosinya misalnya. Lalu dengan demikian ya pelan-pelan kita berharap dia bisa berubah sih. Umumnya dari mahasiswa yang menjalani konseling atau menjalani psikoterapi selama ini, mereka sih fine-fine aja sih dokter, jarang sampai ada yang gagal dan sebagainya. Iya. Nah, kalau tentunya mereka mengikuti apa yang disarankan ya dokter ya. Kalau tentunya kalau dia tidak mengikuti apa yang disarankan ya berbeda kembali lagi ya, yang seperti saya katakan ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih. Mohon izin Bu Dekan, masih banyak pertanyaan mahasiswa. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Ini tadi Prof, yang tadi stresor tadi ini dilanjutkan anaknya ternyata. Stresor yang kuat adalah komunikasi antar orang tua yang tidak baik. Orang tua terlalu suka menuntut anaknya tanpa ada komunikasi dua arah, tanpa mendengarkan pendapat anaknya. Yang tadi Prof, yang pertanyaan pertama. Itu memang sangat jelas sekali ya. Tadi di dalam apa yang saya paparkan juga penting banget ya buat orang tua untuk bisa belajar apa yang terjadi pada anaknya ya. Jadi kalau memang hal itu terjadi tentunya membutuhkan ya pendampingan buat orang tuanya juga ya, agar orang tuanya bisa memahami juga apa yang terjadi pada diri anaknya ya. Biasanya kalau hal ini terjadi sih kita sih sarankan sih untuk melakukan pertemuan dengan orang tuanya juga. Kita juga melakukan assessment tentunya psikologis pada orang tuanya juga ya. Karena kalau ini tentunya berlangsung terus dan orang tuanya juga tetap tidak mau berubah, ya seperti tadi saya katakan ya, kita tidak bisa membantu kalau yang bersangkutan sendiri tidak berniat untuk berubah juga. Jadi kita berharap sih sebenarnya dengan mempertemukan antara orang tua dengan mahasiswa misalnya, dan mereka pelan-pelan orang tua juga menyadari apa yang terjadi. Jangan-jangan mungkin orang tuanya juga nggak bertujuan seperti itu, karena persepsi setiap orang berubah-ubah. Orang tua mempersepsikan satu kejadian dengan sudut pandangnya sendiri. Anak mempersepsikan satu kejadian dengan sudut pandangnya dia sendiri. Kita mungkin dulu pernah ngelihat gambar kali ya, di mana satu gambar ditampilkan, ada orang ngelihat ini gambarnya apa? Oh, nenek-nenek. Ada lagi orang yang ngelihat ini gambarnya apa? Wanita cantik. Jadi beda-beda. Nah kan manusia itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Nah oleh karena itu seperti adik ini katakan, oh ternyata nih ayah saya ini atau orang tua saya ini komunikasinya ini susah, memaksakan kehendak. Saya rasa kalau hal ini terjadi, alangkah baiknya nih adik ini atau melalui sekolah, karena sekolahnya di sini bisa sih meminta untuk memanggil orang tuanya juga. Sehingga mungkin Dr. Sadia bisa juga berbincang dengan orang tuanya. Apa sih yang terjadi di dalam rumah? Kenapa anak yang tadinya baik-baik, kok sekarang merasa nggak nyaman ya? Anak yang tadinya baik-baik aja, sekarang kok merasa tertekan ya? Jadi dengan demikian orang tuanya jangan-jangan baru menyadari, oh kalau saya salah ya selama ini. Jangan-jangan niat baik sih sebenarnya dari orang tua, tapi caranya tidak tepat. Jadi saya rasa konseling bersama dengan mahasiswa atau adik yang tadi ini dan orang tuanya merupakan suatu jalan keluar mungkin yang bisa kita tawarkan sebagai tahap pertama. Begitu ya dok ya? Ya. Terima kasih Prof. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali Prof. Mohon izin, dia ada yang raise hand, mungkin ini menarik ini kalau yang raise hand. Ya, silakan. Silakan yang raise hand. IT. Tolong. Siti Salva. Siti Salva, silakan. Siti Salva, silakan. Siti Salva. Siti Salva. Masih mute kali ya. Masih di mute, Mas Hamzah. Sudah saya untuk tanyakan unmute dok. Belum direspon sama anaknya. Pesertanya sampai dengan siang ini 800 Prof. Wah luar biasa sekali ya, memang ya UHT ini ya. Selamat. Ada yang raise hand lain lagi Mas mungkin? Ada yang raise hand? Cuma satu ini dok. Kalau tidak ini ada yang menarik ini. Ada ini. Sudah ada. Siti Salva ada? Nah ini ada siapa? Intan, ya silakan.
Intan Ayu. Iya, dokter. Silakan. Baik, sebelumnya selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Intan Ayu Puspitasari dari Angkatan 2020. Mohon izin menyampaikan pertanyaan untuk Profesor ya. Apa yang perlu remaja lakukan bila orang tuanya ini memiliki pemahaman terkait gender yang dirasa kurang tepat gitu oleh remaja ini, seperti perempuan nih harus menurut atau perempuan harus di rumah begitu, sehingga remaja ini tuh sadar bahwa dia tuh terhalangi begitu oleh orang tuanya dalam mengembangkan dirinya. Sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Profesor, maaf. Baik. Baik, Intan. Wah, terima kasih ya Intan ya. Intan ini angkatan 2020 nih baru-baru banget ya. Terima kasih buat pertanyaannya yang menarik banget ya Intan ya. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi ya, mungkin mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Berarti orang tua mempunyai persepsi yang berbeda dengan remajanya ya sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi ya, sebenarnya yang harus dilakukan selalu adalah tentunya memberikan edukasi kali ya, baik buat orang tua maupun buat remajanya ya. Karena kan kita selalu berusaha untuk mencari win-win solution sih sebenarnya ya. Oleh karena itu sekarang memang remaja berpikir besar. Tadi contoh dari Intan adalah perempuan harus tinggal di rumah, perempuan itu nggak boleh kemana-mana. Mungkin buat orang tuanya itu konsepnya sangat tradisional sekali kali ya, seperti zaman Siti Nurbaya kali ya. Padahal sekarang dengan kemajuan zaman itu kan kondisi kehidupan berubah ya. Kalau mungkin saya nggak tahu apakah ini terkait dengan diri Intan atau terkait dengan temannya atau apa. Mungkin bisa kali memberi orang tuanya bahan-bahan bacaan misalnya terkait dengan perkembangan zaman yang udah berubah ya. Nah, dengan demikian orang tuanya mungkin memiliki gambaran tertentu kali sebenarnya apa yang terjadi ya. Tentunya kembali lagi, kalau memang orang tuanya itu persepsinya tidak bisa berubah, tentu membutuhkan bantuan ahli kali ya, agar bisa membuka wawasan orang tua kali ya. Ini seringkali yang terjadi menurut saya, kalau yang nggak tahu sih ya, buat saya sih jarang sih sekarang mendapatkan orang tua yang misalnya anak perempuan nggak boleh keluar, anak perempuan harus di rumah aja. Yang lebih sering terjadi adalah sekarang mungkin berkaitan dengan bias gender kali yang membuat orang tua lebih nggak bisa menerima kali, oleh karena anak remajanya atau remajanya atau si anak dewasa muda ini memiliki preferensi gender yang berbeda. Dan tentunya ini harus kita mengerjakannya dengan lebih hati-hati sekali ya. Preferensi gender berarti dia memiliki preferensi orientasi seksual yang berbeda misalnya, atau memiliki preferensi gender itu merasa misalnya dirinya laki-laki tapi terperangkap dalam tubuh perempuan misalnya. Nah, itu mungkin yang buat orang tua belum bisa memahami dan belum bisa menerima. Kalau itu yang terjadi, bias gender seperti ini, maka saya menyarankan ini tentunya sudah membutuhkan bantuan profesional. Dan buat saya sendiri, kalau datang kepada saya, saya akan memberikan psikoedukasi kepada yang bersangkutan dan juga kepada orang tuanya, agar mereka dua-duanya bisa mendapatkan sudut pandang yang sama, dan kemudian tentu akhirnya masing-masing akan buat yang bersangkutan akan menentukan kira-kira jalan apa sih yang dia mau ambil, dalam arti identitas gender apa yang dia akan adopsi buat dirinya sendiri. Dan kalaupun itu sudah dilakukan, dan kita membantu orang tua untuk bisa menerima apapun pilihan anaknya. Begitu kali Dr. Sadia dan juga Intan. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini ada lagi, Prof. Selamat siang, Prof. Perkenalkan, nama saya Surya Saifidun, NIM 2020 juga ini, Prof ya. 92, saya hendak bertanya, bagaimana cara untuk memberikan terapi penyembuhan pada seorang remaja lelaki yang mengalami kebingungan atas identitas seksualnya, dikarenakan memang dari awal orang tersebut tidak memiliki sudut pandang sebagai lelaki, dikarenakan kondisi dari awal mengalami broken home, sehingga dia tidak memiliki panutan sesosok perilaku seorang laki-laki dari ayahnya. Mohon arahan, Prof. Terima kasih. Iya, itu kembali lagi ya seperti penjelasan saya yang sebelumnya ya. Jadi kan ini lebih cenderung bahwa dia memiliki identitas gender yang berbeda ya. Oleh karena dia tadi ya mengalami kehidupan di dalam rumah yang
kondusif buat perkembangan identitas diri dia. Nah, umumnya buat saya sendiri kalau datang, maka saya akan melakukan psikoterapi sih. Pertama saya akan melakukan assessment dulu sih ya, dalam arti melihat sebenarnya permasalahan dia, kaitannya dalam arti dinamika, kenapa sih sampai dia berada di tahap seperti ini. Setelah saya memahami apa yang terjadi, misalnya tadi karena dia lebih cenderung tidak memiliki keluarga yang kondusif, tidak memiliki toko identifikasi, lalu dia jadi bingung dengan identitas diri dia. Nah, dalam proses psikoterapi, tentunya psikoterapi adalah tata laksana psikologis ya, dengan pendekatan psikologis untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan konfliknya sih ya. Jadi saya bisa melihat sebenarnya setelah saya melakukan penelusuran psikodinamika tadi, kemudian saya akan melihat sebenarnya apakah problem utamanya adalah di dalam kemampuan dia berpikir, artinya di dalam pikirannya itu banyak nggak sih hal-hal yang negatif, misalnya, saya tidak diperlakukan tidak baik oleh ayah saya, sehingga saya merasa nggak pernah dapat tuntunan dari dia. Akibatnya saya merasa tidak seperti laki-laki karena saya dekat dengan ibu saya. Jadi saya mengadopsi atau beridentifikasi dengan ibu saya yang lebih lembut dan sebagainya. Nah, tentunya kalau hal itu terjadi, contohnya, lalu saya kemudian akan mencoba sih untuk membantu dia untuk kembali lagi melihat identitas diri dia, apa yang hendak dia capai, lalu membuka pikiran dia ya, dalam arti kemampuan dia berpikir agar dia bisa mendapatkan toko identifikasi yang baru. Jadi mungkin saya melakukan yang namanya terapi kognitif perilaku. Jadi mengubah kognitif yang maladaptif dalam arti cara berpikir yang tidak tepat, maladaptif menjadi cara berpikir yang lebih baik sehingga perilakunya nanti juga bisa berubah. Ataukah saya melakukan memang kalau ternyata tidak bisa melakukan terapi kognitif perilaku, saya juga bisa melakukan karena dia memiliki konflik yang masa kecil yang lebih berat dalam arti sehingga dia terfiksasi pada salah satu tahapan perkembangan tertentu dari psikoseksualnya, maka saya akan melakukan psikoterapi yang berorientasi psikodinamik. Jadi memang ini sudah perlu pendekatan-pendekatan yang lebih spesialistik kali ya, sehingga bisa membantu anak ini atau individu ini untuk bisa mendapatkan citra diri dan identitas gender yang lebih baik. Jadi proses singkatnya seperti itu sih, Dek. Baik. Ya, Dr. Sadia. Ya, terima kasih, Prof. Ini banyak sekali, Prof. Kalau Prof silakan ada yang mau dipilih pertanyaan yang mana, Prof? Saya belum ya, Dokter baca juga sih. Soalnya sambil ngomong nggak bisa sambil baca. Silahkan Dokter Dia. Ini Prof ada pertanyaan dari cameo kita, Prof. Dokter Dia. Silakan Dokter Dia. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebetulnya masih terkait dengan gender tadi, Prof. Itu tadi kalau diketahui mulai kecil. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, apabila perubahan perilaku seksual atau perubahan pengenalan diri itu terjadi pada saat sudah menjadi mahasiswa atau sudah dewasa. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai dosen dan juga untuk teman-temannya di lingkungannya, apa yang bisa membantu untuk istilahnya membantu si anak ini tadi keluar dari masalah tersebut sehingga dia bisa kembali mengenali dirinya dengan baik. Misalnya karena lingkungan dan sebagainya, karena pergaulan, kemudian dia berubah cara pengenalan seksualnya. Nah, itu kami ingin saran seperti itu karena barangkali kami menghadapi masalah seperti itu supaya kami tidak salah langkah sebagai pendidik di sini. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Dia. Jadi menarik sekali ya, Dok ya, kasus yang dihadapi oleh dokter dan juga permasalahan yang dokter tampilkan ya. Saya rasa seringkali juga ya kita hadapi bersama ya. Tentu yang pertama yang paling penting dari kita ya sebagai dosen, saya juga sebagai dosen ya, tentunya saya berusaha untuk memahami dulu sih apa yang terjadi pada anak ini sih. Jadi ketika kita memahami apa yang terjadi harus bersifat non-judgmental ya dokter ya. Kita tidak menghakimi ya, kita tidak memojokkan, tapi kita berusaha untuk mengerti apa sih yang kamu alamin dan mengapa ya kamu bisa mengalami hal-hal seperti ini. Nah, setelah kita mengenal dia lebih jauh, kita memahami dia lebih jauh,
tentunya kita bisa mengerti juga persoalan yang dia hadapin. Nah, jadi kalau udah sampai ke titik itu, tentunya kita harus mawas diri juga ya dokter Dia ya. Andai kata memang kita merasa bahwa, aduh ini kita nggak bisa selesaikan sendiri nih ya, oleh karena kemampuan kita yang terbatas, sedangkan persoalan yang dihadapi oleh anak didik kita itu begitu kompleksnya. Saya rasa itu saatnya kali ya dikirim untuk teman-teman yang mempunyai tentunya latar belakang di bidang kejiwaan yang lebih profesional ya. Apakah misalnya ke dokter Sadia sebagai seorang psikiater, atau bisa juga kirim ke psikolog klinis kali yang memahami dan bisa melakukan psikoterapi tertentu dalam arti bisa membantu sang mahasiswa. Dan bagaimana juga sikap teman-temannya. Dan kembali lagi, kalau kepada teman-temannya, tentunya mereka perlu dalam arti bukan hanya segelintir, tapi seluruh mahasiswa ini sejak awal perlu kita ajari kali ya kemampuan untuk bisa memiliki taraf empatetik yang lebih baik kali ya dok ya, bisa mengerti bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda ya, setiap orang itu memiliki karakteristik yang tentunya satu dengan yang lain berbeda. Dengan demikian, kalau mahasiswa pada umumnya bisa berempati dengan temannya atau berempati dengan apa yang terjadi pada temannya, tentunya mereka juga tidak judgmental ya. Yang kita khawatirkan kan adanya mahasiswa bersifat judgmental, lalu bersifat bully misalnya, ya tentunya hal-hal tersebut akan menambah tekanan buat sang mahasiswa. Begitu kali ya dok ya. Terima kasih sekali Prof. Jin. Ya. Jawabannya. Ya, ini pertanyaannya cukup banyak sekali, Prof. Bagaimana Ibu ini MC ada yang waktu? Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga sih sebenarnya. Ini juga dari Anonymous sih ya. Dia bertanya, katanya izin bertanya, kalau pada masa kecil seorang anak kurang diberi kesempatan untuk memutuskan secara sendirinya, sehingga sekarang kurang bisa mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan ya untuk memperbaikinya? Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Karena kita tahu bahwa seringkali pola pengasuhan dari masa kecil tentunya berdampak ya kepada diri kita sampai hari ini ya. Termasuk saya juga ya, ketika bagaimana saya diasuh dari kecil oleh orang tua saya, tentu mempunyai sumbangsi kepada saya di hari ini yang udah tua ya. Dan oleh karena itu, kalau memangnya ternyata bahwa tidak diberi kesempatan memutuskan, berarti dia cenderung mungkin anak ini menjadi kurang percaya diri, ya kurang yakin bahwa keputusannya itu tepat, atau dia selalu berada di dalam ambang keraguan-raguan ya. Nah biasanya saya rasa Dr. Sadia juga pasti tahu ya, bagaimana sih untuk membantunya. Nah kembali lagi ya, berarti kepada si anak ini kita selalu memberikan dia challenge sekali ya, agar dia bisa memutuskan dirinya sendiri. Jadi kita kembali lagi pada kasus-kasus seperti ini, kita melakukan psikoterapi reedukatif namanya, dengan pendekatan terapi perilaku atau terapi kognitif perilaku. Dalam proses terapi tersebut, salah satu contohnya adalah tadi, kepada si anak ini atau kepada individu yang sekarang udah dewasa, kita memberikan dia tantangan agar dia eksperimen dalam kehidupan dia sehari-hari, lalu meminta dia untuk melihat dampaknya apa ya kalau saya memutuskan sesuatu, dampaknya apa ya, konsekuensinya apa ya kalau saya salah memutuskan atau keputusan itu ternyata tidak berdampak. Sambil memberikan dia pengalaman seperti itu, kita juga membantu dia untuk membuka wawasannya dan berhadapan dengan stresornya. Lama-lama dia akan menjadi individu yang lebih mandiri dan memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat kali. Saya rasa itu kali. Gitu, Dr. Sadia. Ya. Terima kasih, Prof. Bagaimana untuk waktunya, Dr. Risma? Masih ada waktu, Dokter. Masih ada waktu 5 menit lagi. Oke. Silakan ini untuk pertanyaannya mana ini, sebentar. Ini ada satu yang menarik juga, ya, silakan, Prof. Ini silakan, dari kebetulan karena Dokter Sadia menyuruh saya melihat, jadi saya jadi ikut lihat di sini. Iya, Prof. Ini silakan, ada Prof. dari, saya nggak tahu juga, Anonymous katanya. Saya sudah di fase di mana saya sudah berdamai dengan dan serta menerima diri saya sepenuhnya secara seksualitas dan prinsip hidup saya setelah saya beberapa kali saya konseling di psikiater dan mencari support system saya sendiri. Namun beberapa kali saya menerima perlakuan diskriminasi atas orientasi seksual saya yang berasal dari orang terdekat, keluarga,
dan beberapa dosen saya atau bahkan teman-teman saya sendiri. Hal tersebut mengganggu kesehatan mental saya. Bagaimana menurut Prof dalam menyikapi hal ini? Ini menarik sekali juga ya. Tentunya ya tadi kembali lagi ya, perlakuan diskriminatif tentunya tidak bisa kita terima ya. Di dalam lingkungan kehidupan kampus pun tentunya kita tidak bisa menerima perilaku diskriminatif seperti ini. Nggak tahu sih ya kalau di UHT, kalau kita di FKUI mempunyai tata krama ya kehidupan di kampus sendiri ya. Dan tentunya salah satu tata krama tidak boleh ada diskriminatif nih, baik dari pendidik maupun dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau hal ini masih terjadi, saya rasa edukasi dan juga kehidupan di dalam kampus terus-menerus dikampanyekan kali ya, sehingga semua orang memahami bahwa setiap manusia itu pada dasarnya sama ya, tidak berbeda ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan dengan segala keunikannya. Terima kasih Dr. Sadia. Ya. Terima kasih Prof. Masih ada waktu Dr. Sadia. Ya. Yang tadi saya menemukan ada ini. Sebagai remaja, saya merasa sulit untuk berkata tidak ketika mendapatkan tawaran pekerjaan atau tugas atau jalan-jalan bersama. Di satu sisi, dalam diri saya sangat tertarik dengan hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan, karena saya dapat belajar dari situ dan menjadikan diri saya lebih baik. Di sisi lain, saya merasa membuang-buang waktu dengan melakukan hal itu dan sadar akan dampak negatif dari itu. Minum miras, mengesampingkan kuliah, terlalu sibuk dengan kehidupan sosial atau pekerjaan organisasi. Bagaimana cara terbaik agar saya berani berkata tidak dan fokus dengan apa yang mau saya dari diri saya sendiri? Wah, baik ya. Ini pertanyaan yang juga sangat menarik ya, Dr. Sadia ya. Jadi kalau menurut saya mungkin buat kita yang kadang-kadang ragu-ragu dalam memutuskan apa yang terbaik buat diri kita, mungkin sebelum kita memutuskan kita bikin kali ya di dalam selembar kertas pro dan cons dari suatu tawaran, dari suatu tindakan ataupun keputusan yang akan kita ambil. Dalam arti kita bikinnya adalah positif dan negatifnya. Dan ketika kita mengurutkan, misalnya saya ditawarin minum miras, ada nggak sih sisi positifnya? Kalau kita tidak berhasil mengisi sisi positifnya, isinya negatif semua, ya berarti itu tidak tepat untuk kita ngambil. Atau kita lihat bahwa ternyata misalnya saya mendapatkan tawaran untuk jalan-jalan, sementara saya masih kuliah. Kalau jalan-jalan tersebut berarti saya meninggalkan kuliah. Jadi kemungkinannya saya bisa nggak naik tingkat, saya nggak bisa lulus ujian, macam-macam kita tulisin. Tapi keuntungannya saya bisa ngelihat tempat-tempat yang belum pernah saya lihat. Ya, oleh karena kalau kata udah tuliskan, ternyata keuntungannya cuma satu, bahwa kita bisa ngelihat tempat-tempat yang belum pernah kita lihat. Tapi kerugiannya adalah kita bisa nggak naik kelas, kita bisa dimarahin oleh dosen dan sebagainya. Nah, berarti kita harus pikir bahwa apakah ngelihat tempat itu harus sekarang, nggak bisa nanti, misalnya setelah saya lulus, kan kesempatan masih akan datang lagi, nggak mungkin kesempatan itu tidak datang. Jadi dengan kita menuliskan hal-hal seperti itu akan membuat pikiran kita bisa mencari alternatif keputusan yang kita buat, sehingga akhirnya kita berani kali ya untuk memutuskan apakah kita mengambil tindakan atau justru kita menghindari tindakan tersebut. Gitu kan ya Dek ya, nanti kamu bisa coba ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Mungkin ada satu lagi ya Prof ya. Ini ada yang menyebut dengan teman toksik ya. Terkait dengan perilaku yang berisiko tinggi yang sudah Prof jelaskan, selama offline kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman karena terkendala jarak jauh. Sehingga hanya dengan teman-teman yang dekat saja kita bisa berinteraksi. Namun teman yang dekat tersebut malah membuat kita serasa dikekang karena kita harus mengikuti apa yang dikatakan teman tersebut. Jika tidak mengikuti perkataannya, kita bakal dijauhi. Padahal pada masa pandemi ini kita perlu teman untuk sekedar bertukar cerita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menyikapi teman yang toksik, yaitu mengekang atau harus selalu mengikuti perkataannya tersebut. Terima kasih, Prof. Wah, ini pertanyaannya versinya beda nih, Dr. Sadia. Jadi kalau saya bilang kalau memang temanmu seperti itu bukan teman dekat. Karena temannya itu tidak berusaha untuk mengerti kita, tidak berusaha untuk mensupport kita. Berarti itu bukan teman dekat. Itu bukan teman namanya. Jadi dengan kata lain, ya ngapain juga kalau dia bukan teman, ngapain juga kita deket-deket dengan dia.
Jadi sebaiknya teman yang seperti itu adalah teman yang harus dihindari. Karena itu bukan teman. Kalau yang namanya teman adalah mendukung, mengerti kita, berusaha untuk memahami apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita lagi kesusahan, dia mau membantu. Kalau dia lagi kesusahan, kita juga bantu. Berarti saling memahami, saling menguntungkan, dan saling berusaha untuk mencapai sukses bersama. Jadi tentunya ada yang kita sebut sebagai simbiosis yang mutualistik. Kalau kayak gini, temannya hanya mau ngatur, mau ngikutin aja, berarti dia bukan teman sebenarnya. Jadi itu kali ya jawabannya ya. Jadi at the end Anda bisa memutuskan sendiri. Baik. Terima kasih Prof. Dr. Sadia, mohon waktu mungkin dari panelis ada. Dari panelis mungkin ada yang mau ingin ditanyakan. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kita bisa bertemu langsung dengan pakar yang luar biasa, Prof. Jin. Mungkin Bu BD1. Selamat sore, Prof. Jin. Selamat sore, Dok. Saya mohon izin bertanya, upaya apa yang sebaiknya kita lakukan dari pihak fakultas untuk memfasilitasi anak didik kita sehingga sejak awal masuk sampai nanti lulus sebagai dokter, itu kita bisa membantu meluluskan dokter yang tidak hanya kompeten secara ilmu, secara keterampilan, tapi juga berkepribadian baik, berbudi pekerti luhur. Itu apa yang bisa kita lakukan, Prof? Sejak awal masuk, fasilitas-fasilitas apa yang bisa kita berikan? Saya rasa penting adalah memberikan dia pembimbing akademik kali ya, Dok ya. Kita di FKUI kita juga ada pembimbing akademik sih ya pada mahasiswa-mahasiswa. Jadi begitu dia masuk, ya kalau kita udah memberikan pembimbing akademik kepada masing-masing mahasiswa ini. Misalnya saya memegang 5 mahasiswa yang saya ikutin dari tahap dia masuk sampai nanti dia lulus. Jadi kita selalu berdekatan dengan saya. Dengan demikian pada setiap tahap pendidikan, kalau dia mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, tidak hanya permasalahan di dalam kuliah saja, juga permasalahan di dalam kehidupan pribadi, dia bisa bertemu dengan saya, bisa kemudian bisa berbagi dengan saya. Jadi 5 orang ini menjadi seolah-olah menjadi anak saya yang terus-menerus saya pantau dari dia masuk sampai dia lulus. Begitu kali, Dok. Dengan demikian tentunya kita kan kalau misalnya seluruh mahasiswa, apalagi di UHT ada ribuan mahasiswa, nggak mungkin satu dosen bisa memahami. Tetapi kalau bisa membagi satu dosen memegang 5 mahasiswa, maka kan lebih enak. Tentunya dengan demikian kan dari awal begitu dia masuk, udah diperkenalkan dengan pembimbing akademiknya, dan pembimbing akademiknya akan mengikuti terus tahapan pendidikan anak mahasiswa ini sampai dia selesai menjadi dokter. Begitu, Dok. Saya rasa itu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih, Prof. Masih di mute ya, Dr. Sadia? Dr. Sadia. Terima kasih, Prof. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Dekanat yang lain, Bapak Ibu dosen yang lain. Saya. Siap. Ya, Prof. Saya Dr. Jati, teman lama. Oke, ya, teman lama dengan Dr. Jati nih. Nggak hanya mau menanyakan, Dok. Langsung aja saya menjurus. Apakah dengan cek MMPI 1 kali, kita sudah dapat mendiagnosa atau menyimpulkan bahwa orang ini terkena sesuatu dengan 1 kali tes, atau perlu berapa kali tes untuk lebih pastinya? Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik ya, Dr. Jati ya, karena MMPI ini kan sebenarnya kan alat penunjang ya. Tentunya MMPI sendiri tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan ada atau tidaknya satu kondisi. Nah, oleh karena itu di samping MMPI harus dilakukan wawancara ya kepada yang bersangkutan ya, agar pada proses wawancara itu kita bisa mengkonfirmasi sebenarnya apa yang tertera di dalam MMPI itu benar adanya atau hanya situasional saja. Jadi nggak bisa mengambil keputusan apapun hanya dengan MMPI saja. Jadi itu perlu disadari banget ya. Jadi harus disertai dengan wawancara psikiatrik. Baik, terima kasih, Prof.
Jadi nanti tugas Dokter Sadia banyak banget mewawancarai 200 anak setiap angkatannya. Karena kalau tidak, nanti tentunya kita akan salah. Kita akan bersifat judgmental hanya berdasarkan MMPI saja. Nah, jadi kalau memang MMPI-nya menunjukkan adanya kelainan, berarti buru-buru dia harus diwawancara untuk memastikan. Karena MMPI sendiri juga ada errornya. Nggak mungkin dia bisa mengukur kepribadian seseorang itu dengan tepat 100%. Ya, gitu ya Dokter Jati ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Prof, boleh tanya satu lagi, Prof? Boleh. Ya, terkait pertanyaan Dokter Jati. Memang MMPI bukan satu-satunya saja. Kita butuh wawancara, kita butuh melihat lagi perkembangannya, evaluasi lagi, begitu kan ya, Prof ya? Iya, Terus setuju Dok. ya. Karena mungkin saja waktu masuk sudah di MMPI, kemudian dalam perjalanan kuliahnya mengalami stres yang ya mungkin dia tidak menyangka kalau kuliah di Fakultas Kedokteran seperti ini sibuknya, barangkali begitu, atau ditambah dengan keadaan di rumah atau lingkungan yang kurang mendukung ya. Nah, tetapi tetap saja kita kan sebaiknya kan melakukan MMPI ini untuk dasar memperakirakan, gitu kan, Prof? Ya, screening boleh sih, Dok. Secara klinis, apakah seseorang itu nantinya akan kecenderungannya kemana, gitu kan? Ya. Nah, cuma begini, Prof. Kalau yang bersangkutan sendiri ya sama juga lagi ya, Prof ya. Diajak wawancara pun atau bahkan diberi obat pun karena dianggap perlu diterapi, tetapi tidak mau. Bahkan mungkin bisa jadi merasa setelah minum obat dia tambah sakit. Nah, yang itu kita tidak bisa lihat karena kejadiannya kan di rumah. Nah, ya seperti ini kalau ketemu mahasiswa-mahasiswa dan orang tua yang selalu menolak hal-hal seperti ini kami juga agak ada kesulitan. Makanya kita memberikan panduan itu sudah jelas bahwa apabila dalam perjalanan kuliahnya mengalami seperti itu, ya, gangguan mental atau mungkin kena narkoba, dulunya tidak kena narkoba, ternyata setelah di FK karena ada pergaulan yang salah, bukan di FK-nya, tapi di luar FK sehingga dia ini, maka itu kan kita terminasi. Kita tidak bisa dong, mau jadi dokter kan harus jadi dokter ya yang tentunya diharapkan minimal, standar minimal adalah berperilaku baik. Gitu kan, Prof? Ya, jadi dilakukan bimbingan konseling, kita juga ada, Prof, unit bimbingan konseling. Itu di bimbingan konseling ini juga kadang-kadang anaknya juga nggak datang, nggak mau datang. Bahkan kita dosen-dosennya mencari-cari. Nah, jadi ini mengatasi ini mungkin Prof punya trik-trik khusus begitu, atau nggak boleh kemudian atau apa begitu atau apa ya? Iya, ini kan dia dalam masa pendidikan ya, dokter ya. Kalau dia tidak menjalani bimbingan konseling padahal dia butuhkan, tentunya dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali, Dok ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi itu kan dia kan dalam tanggung jawabnya kita ya di fakultas ya. Kalau dia tidak menjalani, tentunya kalau dia memang diperlukan lalu dia nggak mau jalani, jadi jangan kuliah di sini. Ya, baik. Kan setiap itu ada aturannya. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Karena saya khawatir hal yang seperti terakhir ini kan tadi kita belum sebut di awal ya, Prof ya. Jadi setelah semuanya fine-fine aja, boleh-boleh aja, mau masalah pun juga boleh. Tapi kan kenyataannya itu dibimbing juga nggak mau. Jadi pernyataan Prof yang terakhir ini yang saya butuhkan. Bahwa kalau dia tidak mau, dia tidak mengindahkan dan seterusnya, ya sudah nggak bisa kuliah di sini. Nggak bisa, karena kan ada aturannya, Dok. Semuanya kan udah ada aturannya, kan udah ada tata krama kehidupan di kampus, Dok. Jadi dia harus ikut aturan yang berlaku. Ya, gitu sih, Dok. Terus MMPI hanya untuk screening ya sebenarnya ya, tidak bisa untuk diagnostik ya. Jadi perlu hati-hati sekali menggunakan MMPI-nya. Terima kasih, Prof. Baiklah. Mantap, terima kasih. Ya. Lanjut, Dokter Sadia. Mungkin ada lagi pertanyaan dari adik-adik. Mohon izin, waktunya sudah. Ya, mohon Dokter Dekan. Ini jadi
Kami lanjutkan acara berikutnya. Bagaimana, Bu Ketua, Dr. Sadia? Putus-putus ya? Putus-putus ya, mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Banyak pencerahannya siang ini. Memang kalau untuk di MMPI memang kita hanya mengambil tes dulu, kemudian jika ada sesuatu yang terbaca di situ baru kita konfirm dengan wawancara, Prof. Ya, setuju dok. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Banyak sekali yang sudah bisa kita dapatkan, kita peroleh pada siang ini, yang tentunya nanti berguna bagi bekal adik-adik mahasiswa maupun dokter muda dalam menjalankan pendidikannya. Dan di sini di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ada yang namanya bimbingan konseling. Silakan kalau adik-adik juga akan merasa ada sesuatu bisa menghubungi dari bimbingan konseling. Di sini ada Dr. Risma, kemudian Dr. Irma Pasaribu, kemudian ada saya, kemudian ada psikiater satunya Dr. Ketut Tirkanandaka, mungkin Prof. Sin juga pernah mengenal, dia juga dari UI, Prof. Nah, di sini kita mungkin bisa membantu adik-adik yang dalam perjalanannya ada sesuatu yang ingin disampaikan seperti yang sudah ini tadi. Ya. Kami kembalikan kepada MC, Dr. Risma. Baik, Dr. Sadia. Terima kasih. Sekali lagi, Prof. Jin, terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Ini materi yang membuka wawasan kami semua, baik mahasiswa maupun dosen. Bagi mahasiswa mungkin harus mawas diri dan bisa melindungi diri dari perilaku-perilaku yang berisiko. Untuk kita dosen, saya termasuk tim bimbingan dan konseling Prof. Jin, anak buahnya Dr. Nadia. Jadi ada kesimpulan yang saya dapat dari Prof. Jin bahwa untuk menghadapi anak-anak dengan gangguan perilaku ini, maksudnya perilaku berisiko, kita harus mempunyai empati, non-diskriminatif, dan non-judgmental. Terima kasih banyak, Prof. Jin. Ya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Dekan FKUHT kepada narasumber, yaitu Prof. Jin Wiguna. Tim IT, tolong sertifikatnya ditayangkan secara virtual. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Dekan dan Prof. Jin. Terima kasih, Prof. Jin. Sekali lagi sertifikat ini hanya untuk kenang-kenangan berapa Prof. Dr. Jin Wiguna, Dr. SPKJ konsultan, pernah mengisi kuliah pakar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Kami sangat berterima kasih sekali lagi atas kesediaan Prof untuk memberikan kuliah pakar. Semoga selalu ingat kepada FK Hang Tuah dimanapun nanti kita bertemu ya Prof. Ya. Kami mohon maaf apabila kami nanti pun mungkin suatu saat memerlukan konsultasi dengan Prof karena Prof kan ternyata benar-benar ahlinya para anak-anak dan remaja ya. Mungkin ini dari kami dari FKUHT atas nama seluruh dekanat dan Kaprodi serta para dosen dari FKUHT mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Jin Wiguna, Dr. SPKJ konsultan. Demikian Prof, semoga berkenan menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dekan buat kesempatannya. Saya sangat bangga ya bisa hadir pada secara virtual. Halo terima Prof. Kasih. Ya, terima kasih. Kedengaran nggak suara saya? Prof. Ya, suara saya kedengaran nggak? Halo, Prof. Kedengaran ya. Ya, terima kasih Ibu Dekan atas kesempatannya. Saya sungguh bangga ya bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa dan juga para pendik yang ada di UHT Surabaya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, enggak hanya buat adik-adik aja, juga buat kita semua. Dan pada akhirnya tentunya saya mau mohon maaf ya kalau saya salah kata, saya salah ucap, dan semoga tidak ada tidak disengaja maksudnya semua hal itu. Baiklah. Terima kasih Ibu Dekan atas kesempatannya. Ya. Selamat sore Prof. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Acara kuliah pakar
Sore ini kami tutup. Terima kasih sekali lagi Prof. Jin. Mudah-mudahan bisa bertemu lain kali. Terima kasih Bu Dekan dan jajarannya atas kehadiran dan atensinya. Terima kasih juga teman sejawat dosen dan juga Pendik dan juga semua mahasiswa yang kami sayangi. Selamat sore. Selamat sore. Izin pamit ya. Prof. Izin pamit ya. Terima kasih Prof. Jin. Silakan Prof. Jangan lupa untuk